Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Jangan lupa subrek ya Penatua agar Mimin lebih semangat ulot. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 1156 Subscribe Penatua. Luming duduk bersila di atas Grand Canyon. Di atas kepala, proyeksi planetarium berputar perlahan, mengirimkan gelombang yang indah. Siaran distors oleh Luming. Hampir. Tiba-tiba, Xie mengeluarkan suara, tangannya terus memadat untuk menghasilkan formula segel. 4 pintu segel muncul dan menyegel instrumen Tianji. Kemudian dia bergegas ke Grand Canyon untuk mengebor lubang besar dengan senjata panjang. Luming bergegas ke tanah 10 mil jauhnya untuk mengirimkan perasaan spiritual. Sua, sua, sua. Satu demi satu sosok muncul, tergantung di sekitar Grand Canyon, mengeluarkan nafas yang kuat. Yang terlemah adalah keberadaan roh dan Tuhan, yang terkuat, nafas bumi bergetar, sangat menakutkan, menakjubkan adalah yang kuat dari kesempurnaan spiritual. Beberapa dari mereka mengenakan jubah pendekar pedang putih. Kebanyakan dari mereka adalah orang kuat dari sekte pedang Tianwu. Yang lainnya adalah orang-orang kuat di Aula Sueluo. Lumingling memiliki pengetahuan yang baik tentang sekte pedang Tianwu, Aula Sueluo, dan keluarga Xie dari keluarga kerajaan. Ada apa? Mengapa proyeksi benda langit menghilang lagi? Apakah proyeksi benda langit ini berguna? Menjijikkan, pelat susunan menunjukkan bahwa itu jelas ada di dekatnya. Bagaimana bisa tiba-tiba menghilang lagi? Putra Luming pasti ada di dekatnya. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat. Kita akan mengepung daerah ini untuk melihat kapan dia bisa bersembunyi. Suara yang kuat, tubuh berkedip, mengelilingi area ini. Begitu banyak orang kuat, berapa banyak kekayaan yang harus ada di ring penyimpanan. Mata Luming menyala dengan kecemerlangan. Xie berlari, juga mengirimkan indera spiritual, induksi halus. 4 roh sempurna, 9 roh adalah 9. Tidak ada yang tertinggi. Cukup. Dengan suplemen ini, aku yakin bisa melawan yang tertinggi. Xie berlari bergumam, memperlihatkan mata Shenleng. Luming, aku akan melepaskan segelnya sekarang. Terima kasih. Luming mengangguk. Kemudian, Xie Luan mencubit formula segel dan membuka ikatan pintu segel. Bersenandung. Tiba-tiba, beberapa fluktuasi proyeksi planetarium langit keluar. Saat ini, di dekat Grand Canyon, susunan di tangan orang-orang kuat itu telah bergerak dan bereaksi, semuanya menunjuk ke satu arah, Grand Canyon. Ya, Luming muncul, di Grand Canyon. Dia harus bersembunyi di bawah tanah Grand Canyon untuk menutupi fluktuasi proyeksi instrumen langit dengan seni rahasia. Sekarang dia tidak bisa menyembunyikannya dan ingin menunjukkannya. Bunuh, Luming milikku. Ini milikku. Raungan yang kuat, hembusan nafas yang kuat, mata merah ke arah Grand Canyon. Sangat menggoda bagi Luming untuk membunuh Tiandu. Setidaknya puluhan pria kuat dengan lebih dari 6 roh bergegas masuk ke Grand Canyon. Pada saat yang sama, serangkaian serangan pecah dan meledak ke arah tanah untuk memaksa Luming keluar dari tanah. Semua mati. Di bawah tanah, mata Xie Luan dingin dan tangannya melambai. Di Grand Canyon, prasasti tak berujung bersinar, dan susunan pembunuhan yang tiada taranya muncul, dan peluang membunuh yang bertiup di langit terisi. Serangkaian pedang Qi yang mengerikan muncul dan mengalahkan serangan orang-orang kuat ini. Angkatan udara yang mengerikan dalam barisan besar membuat semua orang merasa kedinginan dan jiwa mereka bergetar. Tidak, ini susunan pembunuhan yang unik. Kita berada dalam jebakan. Kembali, kembali, kembali. Orang-orang kuat ini gila keluar untuk melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Wah, wah. Pedang Qi yang mengerikan membunuh dan memotong dengan kecepatan yang lebih tinggi dari yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Dengan suara jeritan, orang-orang kuat yang berada di bawah Dewa Roh tingkat ke-9 akan terbunuh dalam sekejap, dan darah mereka akan membumbung tinggi ke langit. Bahkan 9 roh, 9 yang kuat, tidak menahan nafas dan terbunuh satu persatu. Pada akhirnya, hanya tersisa 4 roh kuat. Bergandengan tangan dan bergegas keluar. Terjebak dalam perangkap, Luming memiliki orang-orang kuat untuk membantu kami ditipu oleh keluarga kerajaan. Dengan raungan, keempat roh sempurna itu ingin bergegas keluar bersama. Namun, setelah peningkatan dandan, susunan yang hebat itu sangat kuat. Keempat pria kuat dengan semangat yang sempurna berjuang keras, tetapi mereka tidak bisa keluar dari barisan. Keempat pria itu tidak bertahan lama, tetapi mereka dipatahkan oleh roh pedang yang sangat tajam. Pedang itu menembus jantung dan jatuh di tempat. Lusinan Master dengan lebih dari 6 roh terbunuh. Secara khusus, itu adalah kerugian besar bagi mereka yang memiliki semangat untuk jatuh. Kesempurnaan spiritual adalah yang kedua setelah makhluk tertinggi. Tidak akan ada terlalu banyak kekuatan, dan merupakan kerugian besar untuk mati. Menyentuh. Luming bergegas ke tanah dan bergegas ke tanah dalam sekejap. Begitu dia bergegas ke tanah, Xie berlari berubah menjadi sekelompok ki jahat dan menyelimuti tubuh pria kuat itu. Tuan, tinggalkan beberapa untukku. Seru Luming, melihat begitu banyak roh yang kuat, aku sangat bersemangat, terutama mereka yang telah mengembangkan konsepsi artistik bumi.
Lu Ming bergegas menemui beberapa orang kuat yang telah mengembangkan konsepsi artistik bumi. Xie Luan juga dimaksudkan agar Lu Ming mendapatkan beberapa keuntungan. Beberapa orang favorit Lu Ming, dia tidak bergerak. Yang lainnya semuanya diselimuti ki jahat dan menjadi tonik siaran. Lu Ming mengendalikan darah Jiulong dan bergegas menuju pria kuat dengan 8 roh dan dewa. Dia membuka mulutnya dan menghisapnya. Kekuatan menelannya pecah, menelan semua yuan asli, esensi darah, dan suasana hati rune dari pria kuat ini. Kemudian, Lu Ming bergegas ke yang lain dan terus menelan. Sebelum dan sesudah, Lu Ming melahap 3 orang kuat, 3 roh dan 8 roh berat, yang semuanya kuat dalam mengembangkan konsep artistik bumi. Melahap ketiga tuan itu, darah Jiulong membengkak dan dipenuhi energi yang luar biasa dan mengerikan. Dan cincin penyimpanan orang-orang kuat itu, Xie Luan tidak menerima, semuanya terbang ke Lu Ming, dikumpulkan oleh Lu Ming. Hati Lu Ming sangat panas. Berapa banyak kekayaan yang harus ada untuk begitu banyak orang kuat? Lu Ming, pergi, keluar dari sini dulu. Seluruh tubuh siaran penuh dengan ki jahat, terbungkus Lu Ming, dan terbang ke kejauhan. Aku yakin berita di sini akan segera diketahui oleh orang lain dan akan menarik para ahli yang kuat. Xie berlari membawa Lu Ming bersamanya. Segera, dia terbang keluar dari gunung sejauh jutaan mil. Lu Ming bergegas ke gunung besar dan memasuki peta gunung dan sungai. Lu Ming duduk bersila dan mulai memurnikan energi yang baru saja dia telan. Energi 8 kali lipat dari 3 roh begitu besar dan luar biasa sehingga terus-menerus diubah menjadi Zenyuan. Kultivasi Lu Ming mulai meningkat pesat. Di tahap tengah dari 3 tingkat roh dan roh, tahap selanjutnya dari 3 tingkat roh dan roh. Dan rune konsepsi artistik terus disempurnakan. Tak lama kemudian, konsepsi artistik Lu Ming tentang bumi berhasil menembus kemacetan dan memasuki tingkat keempat dari kesuksesan kecil, dan bahkan perlahan meningkat. Dan beberapa dari mereka telah memahami konsepsi artistik api, yang membuat konsepsi artistik Lu Ming tentang api menjadi lebih baik. Adapun esensi dan darah dari 3 orang kuat, Lu Ming menggunakan mereka semua untuk meningkatkan darah dari prasasti penjara Zen. Tidak lama setelah itu, cakra emas ke-8 muncul di pembuluh darah prasasti Zenyu. Awalnya agak redup, tapi lambat laun menjadi terang. Butuh beberapa jam bagi Lu Ming Cai untuk memurnikan esensi energi dan darah dari 8 roh kuat dari 3 roh. Tubuh Lu Ming mengeluarkan nafas yang kuat, lebih kuat dari sebelumnya, beberapa kali. Dewa Roh berlipat 4. Bab 1157. Dengan terobosan konsepsi artistik bumi, 5 jenis konsepsi artistik Lu Ming telah mencapai 4 tingkat kesuksesan kecil, jadi dengan mengandalkan energi besar yang diserap, ia bergegas melewati celah dengan 1 pukulan dan melangkah ke 4 tingkat roh. Dan Tuhan, kekuatan Lu Ming sangat meningkat dari sebelumnya. Lu Ming mengambil darah Jiulong dan membuka matanya. Dia melihat Xie Luan tidak jauh dan menatapnya dengan takjub. Darah Jiulong benar-benar ajaib. Xie berlari menghela nafas. Sekarang, alasan mengapa dia dapat terus meningkatkan kekuatannya sendiri dengan tonik yang kuat adalah karena kekuatan aslinya, keadaan aslinya, telah ditekan selama bertahun-tahun dan relatif lemah dan membutuhkan energi yang kuat untuk pulih. Dia baru saja pulih, tetapi Lu Ming adalah promosi dan terobosan, yang sama sekali tidak bisa dibandingkan. Kekuatan macam apa yang telah kamu pulihkan? Lu Ming mengubah topik pembicaraan dan bertanya. Dengan kekuatanku saat ini, seharusnya tidak ada masalah bertarung dengan yang tertinggi. Terima kasih. Bisakah kamu bertarung dengan yang tertinggi? Lu Ming terlihat bahagia. Sekarang semakin kuat siaran, semakin baik baginya. Senior, apakah kamu ingin menjadi yang besar? Mata Lu Ming bersinar, dan dia siap untuk bergerak. Bukankah kekuatan hegemonik yang kuat ini akan membunuhnya? Kuncinya adalah siaran sepertinya tidak menyukai cincin penyimpanan orang-orang ini, tetapi Lu Ming membutuhkannya. Meskipun Lu Ming belum menghitung barang-barang yang tersimpan di dalam cincin, mereka semua adalah orang-orang kuat dengan lebih dari 6 roh. Nilai barang-barang di dalamnya benar-benar luar biasa. Lu Ming sangat panas di hatinya. Haha, idemu sama dengan ideku. Aku hanya ingin menjadi besar. Xie berlari tertawa liar dan mendominasi. Tuan, aku khawatir akan sangat sulit untuk mencapai yang kedua kalinya untuk membunuh musuh dalam barisan besar seperti sebelumnya. Ketika orang lain melihat jejak yang ditinggalkan oleh perang sebelumnya, mereka pasti akan waspada. Jika mereka ingin melakukannya lagi, aku khawatir itu akan sangat sulit. Lu Ming mengerutkan kening, memikirkan cara mendapatkan tiket besar. Tidak masalah, mari kita ubah jalannya. Bukankah ada distribusi sekte pedang Tianwu di sekitar sini? Langsung padamkan tugas ini, dan dalam tugas ini, aku merasakan sesuatu yang aku butuhkan. Xie Luan membuka mulutnya, menunjukkan sedikit harapan di matanya. Serang distribusi sekolah pedang Tianwu. Tuan, aku khawatir ada yang tertinggi dalam tugas ini. Lu Ming memiliki pandangan yang bermartabat di matanya. Meskipun siaran memiliki kekuatan untuk bertarung dengan yang tertinggi, sekte pedang Tianwu tertinggi tidak begitu mudah untuk dibunuh dan menguasai tanah, jadi tidak mudah untuk dibunuh. Jika kamu tidak bisa melakukannya dengan benar, kamu akan terlibat. Jika kekuatan aku lebih kuat, aku akan yakin. Ada sesuatu yang sangat penting bagi aku dalam tugas itu. Jika aku bisa mendapatkannya, kekuatan aku akan pulih dengan cepat, dan kemudian aku tidak perlu bersembunyi dan bersembunyi. Xie berlari mengerutkan kening.
Luming merenung sejenak, dan tiba-tiba telapak tangannya bersinar, dan sebuah menara kecil muncul di telapak tangannya. Prajurit Roh Kaisar. Saat melihat menara, mata Xie Ran dipenuhi dengan cahaya cemerlang. Tuan, jika prajurit Roh Kaisar ini dipinjamkan kepada kamu untuk sementara, apakah kamu yakin? Lu Mingdao. Ya, meskipun prajurit Roh Kaisar ini tidak sesuai dengan atributku, aku tidak bisa menggunakan kekuatannya sepenuhnya, tapi bagaimanapun, itu adalah prajurit Roh Kaisar. Itu cukup untuk meningkatkan kekuatanku untuk menyerang tugas itu. Cukup. Terima kasih. Ya, aku akan meminjamkannya kepada kakakku. Luming melambaikan tangannya dan menara terbang ke Xie Luan. Ketika kita berada dalam keadaan konstan, kita tunduk pada kekacauan. Sekarang, Xie Luan untuk sementara melekat padanya. Banyak rahasianya tidak bisa disembunyikan darinya. Lebih baik mengalahkan mereka secara besar-besaran dan menggunakan kekuatan Xie untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Hahaha, oke, ayo aduk dia. Xie Luan tertawa, memperbaiki menara kecil terlebih dahulu, lalu dengan Luming keluar dari peta gunung dan sungai, menuju lalat utara. Di utara, ratusan ribu mil jauhnya, di antara pegunungan liar, ada divisi dari Sekte Pedang Tianwu. Inilah yang dirasakan Luming dan Xie sebelum mereka lewat di sana. Tak lama kemudian, bagian depan pedang muncul. Gunung itu seperti pedang, sepertinya itu bisa mencapai langit. Jika kamu jauh, kamu bisa merasakan kekuatan pedang yang kuat. Mata Xie Ran, sepertinya ada cahaya ajaib yang bersinar, sepertinya bisa melihat semuanya. Hari ini, tugas Sekte Ujian tidaklah sederhana. Sepertinya mereka sedang mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan iblis. Xie berlari bergumam. Hati Luming tergerak. Sekolah pedang Tianwu sebenarnya mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan sihir. Oleh karena itu, Xie Luan Ke memilih tempat ini. Sua. Xie Luan dengan Luming, selangkah keluar, akan muncul di langit di atas bagian depan pedang. Siapa? Ini ditugaskan oleh Sekte Pedang Tianwu. Keluar dari sini. Suatu hari, mereka keluar dari pedang. Suatu hari, mereka mendengar suara yang keras. Bunuh orang-orangmu. Xie Ran mengeluarkan suara dingin. Pagoda merah muncul di tangannya, lalu memperbesar dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi menara raksasa, yang sebanding dengan bagian depan pedang. Di atasnya, ada bau yang menyala-nyala, dan sesuatu seperti topeng cahaya menyebar. Warnanya merah dan memancarkan suhu yang luar biasa. Apakah ini domainnya? Mata Luming penuh dengan keajaiban. Kaisar, konsepsi artistik berkembang menjadi domain, dan prajurit Roh Kaisar juga mengandung domain yang tak tertandingi. Di medan api, itu tidak baik. Kaisar akan datang. Stimulasi susunan besar, rangsang susunan besar. Segera setelah prajurit Roh Kaisar keluar, terjadi kekacauan besar di ujung pedang, dan ledakan kepanikan terdengar. Menekan. Dengan lambaian tangannya, Xie Luan, Yuan asli yang kuat, terus-menerus bergegas ke pagoda merah, yang ditekan ke arah depan pedang. Pada saat ini, prasasti tak berujung muncul di sekitar bagian depan pedang Tongtian, membentuk susunan besar. Ki dari pedang yang melonjak melesat ke menara merah. Ledakan. Dengan ledakan yang mengguncang bumi, roh pedang dikalahkan, dan menara besar itu menekan segalanya, dan dengan parah menghantam susunan pelindung gunung Tongtian Jianfeng. Ada getaran hebat di perlindungan gunung, yang hampir runtuh. Menekan. Xie Luan minum dan terus mengendalikan menara raksasa dan menekannya. Kali ini, terdengar suara gemuruh, dan susunan pelindung gunung yang terhubung ke puncak pedang langit rusak. Susunan besar itu rusak, dan menara besar itu mencapai puncaknya. Seluruh Jianfeng terguncang keras dan kemudian meledak. Pada saat ini, di puncak pedang, langit menjerit dan murid Sekte Pedang Tianwu yang tak terhitung jumlahnya menjerit dan berubah menjadi abu di bawah energi yang mengerikan. Bahkan beberapa roh kuat tingkat tinggi kuat, tetapi juga dalam pukulan ini, memuntahkan darah, terluka parah dan sekarat. Siapa kamu? Sekte Pedang Tianwu, aku akan membunuhmu. Raungan marah keluar, dan cahaya pedang yang terang naik dari bagian bawah puncak pedang, seolah membagi langit dan bumi menjadi dua bagian. Yang tertinggi, ini yang tertinggi. Bunuh anak buahmu. Xie berlari ke seluruh tubuhnya, dan roh jahatnya berguling, seperti dewa iblis yang tiada taranya. Dia memanipulasi prajurit Roh Kaisar dan menekan mereka ke sisi lain. Pada saat yang sama, Xie Luan melangkah maju, ototnya menonjol, dan cahaya ajaib muncul, yang sepertinya mengandung kekuatan tak terbatas. Ledakan. Dia meninju keluar dan ruang itu hancur. Bab 1158. Mahaguru dari Sekte Pedang Tianwu meraung, pedang itu kuat dan kuat. Itu menghancurkan langit, memotong cahaya pedang Jingtian, dan memotongnya di menara raksasa. Di sisi lain, tinju ajaib Xie Ran datang lagi. Mahaguru Sekte Pedang Tianwu melayangkan ki pedang tak berujung ke seluruh tubuh, dan akhirnya menyatu menjadi pedang, seperti 10.000 pedang kembali ke sekte dan membunuh Siang Xie Luan. Ledakan. Tinju ajaib Xie Ran membombardir pedang ki, yang membuat roh pedang bergetar hebat dan akhirnya pingsan. Meskipun kekuatan tertinggi Sekte Pedang Tianwu kuat, ia harus melawan prajurit Roh Kaisar di satu sisi dan melawan Xie Luan di sisi lain. Ia sudah dalam posisi lemah. Tubuh roh, kamu adalah tubuh roh, kamu adalah kaisar.
Pihak lain melihat tinju Xieluan dan mematahkan semangat pedangnya, lalu dia berteriak ngeri. Membunuh. Xieluan minum, melangkah maju, tinju ajaib menghancurkan segalanya, membombardir ke sisi lain. Di atas, menara besar bergetar dan terus menekan satu sama lain. Di mata Sekte Pedang Tianwu, yang tertinggi menunjukkan warna ketakutan, dan langsung menggunakan fusi darah untuk menjelma pedang perang. Darahnya adalah tingkat ke-6 dari tingkat dewa, yang setara dengan tuan dari 6 keluarga bangsawan kuno di Istana Dewa Surgawi. Penggunaan fusi darah, sehingga keefektifan tempurnya sedikit meningkat, tetapi Xieluan Yong sengit tak terkalahkan, teror mayat hidup luar biasa, jika di masa kejayaannya, dapat menghancurkan kaisar. Ledakan, ledakan. Tinju ajaib Xieluan terus-menerus dibombardir, dan pada saat yang sama, pagoda raksasa itu juga ditekan. Di menara raksasa, medan api menyelimuti kekuatan tertinggi Sekte Pedang Tianwu, membuatnya mengalami tekanan suhu tinggi yang mengerikan. Meskipun Maha Guru dari Sekte Pedang Tianwu mencoba yang terbaik untuk memotong semua jenis pedang ki yang mengejutkan langit, itu tetap tidak berguna, ditekan, dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Pergi, kamu pergi, beritahu pemimpin. Sekte Pedang Tianwu berteriak. Beberapa roh tingkat tinggi yang tidak mati memandang pertempuran di langit dengan ngeri. Maha Guru dari Sekte Pedang Tianwu benar-benar dikalahkan dan dapat dikalahkan kapan saja. Pergi. Seseorang terbang ke kejauhan dan ingin melarikan diri. Beritahu Kaisar Sekte Pedang Tianwu. Bahkan tidak ingin pergi. Roh jahat Xieluan melonjak ke langit, dan tinjunya dibombardir dari kehampaan. Beberapa roh dan dewa langsung ditutupi oleh tinju dan tanpa ampun musnah. Kapan? Kapan? Kemudian, tinju ajaib siaran terus-menerus membombardir pedang lawan, yang membuat pedang pertempuran dari Sekte Pedang Tianwu berguncang terus-menerus. Awalnya, kekuatan tempur siaran saat ini tidak lebih lemah dari sisi lain. Dengan bantuan semangat dan prajurit kaisar, kekuatan siaran jauh di atas pihak lain. Setelah lebih dari 10 pukulan berturut-turut, pedang itu runtuh, memperlihatkan tubuh lawan dan mundur dengan ngeri. Ledakan. Menara besar itu ditekan, pihak lain mencoba melawan, tetapi masih dihantam oleh menara besar yang memuntahkan darah. Xieluan bergegas lewat, pukulan mengenai dada pihak lain berteriak, dada tertusuk, lubang besar muncul, hati hancur. Ramuan lawan bersinar dan roh bergegas keluar untuk melarikan diri. Namun, Xieluan merebut semangat dan dewa dari pihak lain. Tiba-tiba, dia mencubit roh dan dewa pihak lain dan mengubahnya menjadi aliran energi, yang dihirup oleh Xieluan. Yang tertinggi dibunuh oleh Xieluan. Ledakan. Pagoda raksasa bersinar dan sepenuhnya menutupi distribusi Sekte Pedang Tianwu. Semua anggota Sekte Pedang Tianwu yang tersisa terbunuh dan tidak ada yang tersisa. Xie berlari menjelma ki jahat dan menutupi bagian depan semua Master Sekte Pedang Tianwu dan menjadi toniknya. Tinggalkan beberapa untukku. Luming terbang dengan kecepatan tinggi, dan cincin penyimpanannya disingkirkan olehnya. Sayangnya, semua pria kuat menjadi pelengkap Xieluan, dan mereka tidak tersisa sama sekali untuknya. Sayang sekali Luming baru saja melahap 3 roh dan dewa yang kuat dengan ketidakmurnian. Butuh beberapa waktu untuk memolesnya dan menstabilkan fondasinya. Jika mereka terus menelannya, fondasinya mungkin akan semakin tidak stabil. Memikirkan hal ini, Luming merasa lega dan hanya mencoba mengumpulkan cincin penyimpanan. Segera, semua cincin penyimpanan dikumpulkan oleh Luming. Namun, Xieran tidak memberikan cincin itu kepada Luming. Sebaliknya, dia mengumpulkannya sendiri. Pasti kekayaan tertinggi yang menggerakkan Xie berlari. Ledakan. Xieluan menyerap semua tonik dan berubah menjadi sosok manusia. Dia meninju tanah dengan satu pukulan dan menghancurkan tanah. Di bawah tanah, ada ki ajaib yang mengejutkan ke langit. Itu sangat kuat sehingga ada tekanan yang mengerikan. Ini, bagaimana rasanya menghadapi Kaisar Iblis? Luming terkejut. Apakah ada Kaisar Iblis yang tersembunyi di bawah bumi? Bagaimana mungkin? Benar saja, Sekte Pedang Tianwu, dengan ambisi besar, diam-diam menyempurnakan janin iblis. Xie mengoceh pada dirinya sendiri, dengan senyum bahagia di wajahnya. Tuan, apa itu janin iblis? Luming datang ke Xie berlari dan melihat ke bawah. Di bawah tanah, roh jahat menyebar. Dalam ki jahat, kamu dapat melihat sosok tinggi, tipe dewasa, ki jahat bergulir, yang berasal dari sosok ini. Sekte Pedang Tianwu seharusnya mendapatkan mayat Kaisar Iblis yang jatuh, dan kemudian menyempurnakannya dengan metode khusus. Akhirnya, itu bisa menjadi keberadaan yang kuat di bawah komando Sekte Pedang Tianwu. Keberadaan ini adalah embrio iblis. Setelah disempurnakan, itu memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan Kaisar. Tampaknya Sekte Pedang Tianwu masih jauh dari disempurnakan, dan sekarang lebih murah dari aku. Setelah menyempurnakan janin iblis ini, kekuatan aku hampir tidak dapat dikembalikan ke ranah Kaisar. Xieluan tertawa dan berubah menjadi sekelompok sihir ki. Dia terbang ke bawah dan menyelimuti sosok tinggi itu dan mulai memurnikan. Kami hanya bisa menunggu di darat. Segera, setengah jam berlalu. Mendesis. Jauh di atas, ruang tiba-tiba terbelah, dan seorang pria parubaya berjubah putih dan bersenjatakan pedang melangkah keluar dari celah ruang. Begitu pria parubaya itu keluar dari celah angkasa, matanya menyapu. Tiba-tiba, kekuatan pedang yang tampaknya mampu menghancurkan dunia pecah, meliputi wilayah ribuan mil. Kaisar, Kaisar.
Murid Luming menyusut tajam dan terkejut. Dia tahu bahwa Kaisar Sekte Pedang Tianwu telah tiba. Ini adalah Kaisar Pedang, pedang memotong dunia. Mata Kaisar dari Sekte Pedang Tianwu jatuh pada Luming, tetapi dia hanya menyapu dan jatuh pada roh jahat di bawah tanah. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani menghancurkan Sekte Pedang Tianwu kami, kamu tidak harus pergi hari ini. Wah! Begitu kata-kata itu jatuh, Kaisar Sekte Pedang Tianwu memotong tangannya dengan roh pedang yang cerah. Kekuatannya mengerikan, yang beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Haha, generasi kecil, berani-berani di depan Kaisar. Dalam roh jahat, sebuah tawa keluar, dan tinju hitam terbang keluar dan bertabrakan dengan roh pedang. Persimpangan tinju dan pedang menimbulkan badai energi yang tak ada habisnya. Puncak dan gunung semua orang dalam radius ribuan mil tersapu oleh badai energi, dan langsung retak dan hancur berkeping-keping. Satu gerakan, menghancurkan gunung dan sungai. Perang Kaisar terlalu mengerikan untuk menghancurkan langit dan bumi. Luming berada di bawah perlindungan Ki Jahat Xieluan, tetapi merasakan kekuatan semacam itu, dan masih terkejut. Kekuatan Kaisar benar-benar luar biasa. Jauh dari tandinganku sekarang. Luming berpikir. Hua-hua. Ki Jahat tak berujung bergulir, sosok Xieran menjulang, dan napas tertinggi memenuhi tubuhnya. Bab 1159. Jelas, Xieran telah memulihkan sebagian besar, tubuh yang kuat, tak terduga. Kong. Sebuah pedang berbunyi, dan pedang Kaisar dari sekolah pedang Tianwu keluar dari sarungnya, dan pedang itu mengaum di gunung dan sungai. Suara pedang membuat tubuh Luming bergetar. Dia hanya merasakan gendang telinganya bergemuruh dan hampir mengeluarkan darah. Bicara besar, bunuh. Kaisar sekolah pedang Tianwu sangat kuat. Melangkah satu langkah, tampaknya seluruh orang telah berubah menjadi pedang pertarungan, dan roh pedang yang tak terbatas berjalan di atas tubuhnya. Itu hanya pedang biasa. Kaisarku membunuh lebih dari satu pedang pada tahun-tahun itu. Suara Xieluan keluar, menara besar itu bergetar, terbang keluar, menuju sisi lain untuk menekan dan pergi. Wah! Saat pedang lawan diayunkan, seluruh dunia hancur. Cahaya pedang yang mengerikan terpotong di menara raksasa, dan kekuatannya pecah, menghancurkan medan api menara dan menghalangi menara. Pada saat yang sama, ada beberapa pedang Ki yang mengerikan, membunuh Xieluan. Alam pedang, ham! Xie berlari mendengus dingin, dan Ki Jahat yang tak ada habisnya berkumpul. Tubuh asli Xieran terungkap. Tubuhnya bersinar dengan cahaya ajaib, yang sepertinya mengandung kekuatan tak terbatas. Ledakan, ledakan. Dia meledakkan beberapa tinju berturut-turut, dan pedang lawan Ki membombardirnya, dan tanah langsung dipotong 100 li oleh energi yang menyapu. Menyentuh. Roh pedang dikalahkan, tetapi tubuh Xieluan juga mundur selangkah, ruang meledak, mengungkapkan ruang gelap. Xie berlari, sepertinya sedikit tertinggal. Tetapi pada saat ini, pihak lain tidak terus menyerang, tetapi menatap Xieluan. Kamu, Xie lari. Kaisar Sekte Pedang Tianwu melontarkan kalimat keras, yang penuh keajaiban. Saat itu, Xie lari memberontak melawan keluarga kerajaan dan melancarkan perang besar dengan keluarga kerajaan. Banyak pasukan berpartisipasi dalam perang dan melihat kekuatan tertinggi Xieran. Di antara banyak kekuatan hegemonik, terdapat potret Xieran, dan banyak di antaranya dilukis oleh Kaisar. Dalam potret, kamu bahkan bisa merasakan kekuatan sihir dan nafas Xieran. Seperti dua kacang polong di pedang surga, Kaisar Surga Pedang Wu telah merasakannya secara langsung, dan persis sama dengan saat ini. Jadi, dia langsung membeku, kaget, luar biasa. Bagaimana Kaisar Iblis tertinggi, 30.000 tahun yang lalu, muncul sekarang. Pergi. Memanfaatkan kesempatan ini, Xie berlari tidak menyukai perang, tetapi merobek ruang, dengan Luming melangkah ke celah ruang dan menghilang di sini. Di tempat kejadian, hanya Kaisar Sekte Pedang Tianwu yang tersisa. Xie lari, benar-benar Xie lari lahir, dunia ini, akan kacau lagi. Kaisar Sekte Pedang Tianwu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah setengah cincin, matanya bersinar terang, dan dia berkata pada dirinya sendiri, ya, ini kesempatan. Mungkin ini kesempatan Sekte Pedang Tianwu kita, tapi sayang embrio iblis lahir. Kaisar Sekolah Pedang Tianwu menghela nafas, dan kemudian dia tiba-tiba melihat ke suatu arah, matanya menembakkan dua lampu pedang yang terang, dan berteriak, siapa? Haha, Wu Jui Jianhuang. Kamu baik-baik saja. Tawa keluar, kilatan petir di langit, seorang pria parubaya berjubah biru muncul di udara. Kaisar Pedang Guntur, bagaimana kamu datang ke sini? Kaisar Pedang Wu Jue mengerutkan kening. Kaisar Pedang Guntur adalah kekuatan penguasa, pemimpin sekte Tianlei Dao, seorang raja. Tepat sebelum peluncuran keluarga kerajaan, aku merasa Lu Jiaming tidak memiliki kesempatan untuk mengejar Tiantong. Kaisar Pedang Guntur menjelaskan, melihat sekeliling dan berkata, Wu Jue, ini seharusnya menjadi divisi dari Sekte Pedang Tianwu kamu. Tampaknya distribusinya telah dihancurkan. Kamu seharusnya bertarung satu sama lain sekarang. Adakah orang di sini? Ya, kamu bisa bahkan tidak saling meninggalkan. Pria itu telah pergi. Wu Jue Jianhuang Dao. Siapa itu? Ki Jahat sisa di sini luar biasa. Apakah itu Kaisar Iblis dari Gunung Ajaib? Mata Kaisar Pedang Guntur berkedip dan bertanya ragu-ragu.
Kaisar Wu Jue merenung sejenak. Dia tampak berpikir. Dia berkata, itu bukan kaisar sihir dari Gunung Ajaib. Orang ini, kamu bahkan tidak bisa menebak siapa dia. Siapa ini? Lihat Wu Jue, wajah Wu Huang sangat bermartabat. Kaisar Pisau Guntur bertanya dengan rasa ingin tahu. Sielari, dia yang tidak mematuhi kaisar, Sielari. Kata demi kata Wu Jue Wu Huang tahu, setiap kata, semuanya diucapkan dengan sangat jelas. Opo-opo. Dengan pikiran buntur pedang kaisar, saat ini semua terkejut, tercengang, luar biasa. Wu Jue, apakah kamu terpesona, atau kamu bercanda? Xie berlari, 30.000 tahun Xie berlari, bagaimana mungkin dia masih hidup? Raja pedang buntur cara yang luar biasa. Apakah kamu pikir aku bercanda? Kaisar pedang Wu Jue berkata dengan dingin. Kaisar pedang buntur terdiam, matanya berkaca-kaca, dan dia sepertinya sedang memikirkan banyak hal. Setelah setengah suara, dia berkata, jika itu benar-benar Xie Luan, aku khawatir keluarga kerajaan akan berada dalam kekacauan. Aku tahu bahwa alasan mengapa keluarga kerajaan memulai Tianji bukanlah Lu Ming, tetapi Xie Lari. Sebagian besar waktu, dan Xie Ran belum pulih ke puncaknya, dan dia bahkan bukan lawanku. Kaisar Wu Jue. Dalam hal ini, apakah kamu memiliki cara untuk melacak nafas Xie Luan? Mari kita lihat tindakan Xie Ran selanjutnya. Jalan Kaisar Guntur Wu. Xie Luan mengambil murid sekte pedang Tianwu kita sebagai tonik untuk memulihkan tubuh iblis. Pada saat ini, nafas murid sekte pedang Tianwu kita belum sepenuhnya dihilangkan. Aku bisa mengejar mereka dengan metode rahasia, atau pergi dan lihat apa yang Xie berlari benar-benar ingin lakukan. Jalan Kaisar Pedang Wu Jue mulai menampilkan metode rahasia, menangkap napas Xie Luan. Xie Luan dengan Lu Ming terus-menerus melintasi beberapa ruang, baru saja berhenti. Masih belum pulih kerana Kaisar, dibandingkan dengan bocah itu, atau lebih buruk. Xie Luan Dao, bocah itu, merujuk pada Kaisar Pedang Wu Jue. Yang lebih tua belum menjadi saingan Kaisar. Tanya Lu Ming. Tidak apa-apa memiliki perang yang sulit, tetapi Kaisar Umum tidak dapat membantu aku. Dengan bantuan kamu, kamu dapat bertarung dengan Kaisar Umum. Tetapi setelah perang yang panjang, itu tidak baik untuk aku. Sekarang identitas aku terungkap, aku khawatir semua kaisar di dunia akan mencoba menemukan kita. Selanjutnya, ini sangat buruk bagi kita. Xie Luan Dao, meski berkata begitu, tapi wajah Xie Ran, tapi tetap mencibir. Apakah kamu punya ide bagus? Melihat ekspresi Xie Ran, Lu Ming tahu bahwa Xie Ran punya ide. Bukankah keluarga kerajaan mengejarmu dan aku? Maka aku akan membiarkan keluarga kerajaan tidak tega mengejar kita, atau bahkan, membiarkan tanah Tuhan dan gurun ini jatuh ke dalam kekacauan dan saling serang. Dengan cara ini, aku akan punya waktu untuk pulih. Terima kasih. Biarkan tanah Shen Huang jatuh ke dalam kekacauan. Serang satu sama lain. Lu Ming terkejut, tapi juga bingung. Apa yang bisa dilakukan Xie Luan untuk membuat dunia kacau dan saling serang? Aku memiliki token raja di tubuhku. Itu milik keluarga kerajaan pada waktu itu. Hehe, selama aku mengeluarkan token ini, itu akan membuat para kaisar itu gila. Lu Ming, ayo pergi ke kota suci, dan permainan bagus akan dimulai. Xie Luan tertawa, lalu bersama Lu Ming, merobek ruang dan pergi menuju kota suci. Bab 1160. Kota suci, aula rahasia, sebuah bola melayang di udara, memancarkan cahaya cemerlang. Seperti dua kacang polong, tulisan itu bersinar di atas bola. Jika Lu Ming ada di sini, dia bisa mengenali bola sebagai proyektor overhead yang sama. Ini adalah tubuh instrumen surgawi. Di langit, ada piringan besar, mekar kemuliaan misterius ini. Di sekitar instrumen Tianji, selusin orang berdiri diam dan mengamati. Tiba-tiba, instrumen Tianji penuh dengan cahaya, dan titik cahaya tiba-tiba muncul di disarai di atas instrumen Tianji. Lebih dari selusin orang di tempat kejadian terkejut. Instrumen Tianji muncul induksi, piringan larik muncul bintik-bintik cahaya, Lu Ming muncul, dalam jarak 1 juta mil. Seorang pria tua berseru tak percaya. Lu Ming, bukankah seharusnya kamu bersembunyi di tempat yang jauh? Beraninya kamu muncul dalam jarak 1 juta mil dari kota suci. Soalnya, dia dengan cepat mendekati kota suci. Dia mendekati kota suci. Yang lain berseru tak percaya. Disarai menunjukkan bahwa titik cahaya dengan cepat mendekati kota suci, yang menunjukkan bahwa Lu Ming akan datang ke kota suci. Ayo, sampaikan pesannya. Orang tua pertama bersuara, lalu mereka mengeluarkan giok rune untuk menyebarkan berita. Nyatanya, mereka tidak membutuhkan mereka untuk mengirim berita. Beberapa orang di kota suci telah merasakan cakram susunan medan gaya mesin surga. Pada saat yang sama, Lu Ming mendekati kota suci dengan cepat. Di kota suci, banyak orang kuat terkejut. Keluarga Xie dari keluarga kerajaan, orang-orang yang lebih kuat terkejut dan terbang keluar dari segala penjuru ke tembok timur kota suci. Karena melihat pelat susunan, Lu Ming datang dari timur dan akan dekat dengan tembok timur. Untuk sementara, tembok timur kota suci, angin dan awan berkumpul, dan banyak orang kuat datang. Dinding itu penuh dengan figur. Ini dia, hampir sampai. Beberapa orang melihat pelat susunan dan menemukan bahwa titik cahaya semakin dekat dan semakin dekat ke kota suci. Segera,
Di udara di kejauhan, seorang pemuda berbaju hitam, dengan rambut panjang tersebar secara acak, melangkah ke udara. Luming, ini Luming. Pada saat ini, di atas kepala Luming, instrumen Tianji diproyeksikan dan ditangguhkan, dan cahayanya terang. Sebelumnya, Xie berlari membawa Luming dan merobek ruang ke arah kota suci. Ketika dia berada dalam jarak 1 juta mil dari kota suci, Xie berlari melepaskan segel gerbang segel dan melepaskan proyeksi instrumen langit. Kemudian dia jatuh ke tulang punggung Luming dan menghilang. Luming, sebaliknya, melangkah ke udara menuju kota suci. Saat ini, semua orang berkumpul di Luming. Aku tidak menyangka Luming datang ke kota suci. Ini bukan mulut domba. Apakah dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, jadi dia datang dari kepala? Mungkin, aneh untuk dikatakan. Aku ingat pada upacara pengorbanan 1 juta tahun, Luming berinisiatif untuk memasuki kerajaan iblis Jiuyu dan ingin mengambil putri ke-16. Aku sangat penasaran, bagaimana dia bisa keluar. Terlebih lagi, dia diburu oleh keluarga kerajaan, dan bahkan menawarkan Tianji, harta untuk merampok surga. Poin ini, belum lagi kamu, semua orang sangat penasaran, tapi alasan spesifiknya, banyak pejabat senior keluarga kerajaan tidak tahu, apalagi kita, tapi satu hal yang pasti, Luming benar-benar melakukan hal yang sangat luar biasa, yang membuat keluarga kerajaan Xie begitu. Beberapa orang kuat dari kekuatan lain membicarakannya secara rahasia, tetapi untuk sementara, tidak ada yang maju. Luming berdiri di udara 100 mil jauhnya dari tembok kota. Luming, kamu cukup berani untuk keluar dari kerajaan iblis Jiuyu tanpa izin. Kamu harus segera dieksekusi. Begitu ada suara suram. Pembicaranya adalah Xie Zhen. Luming melirik Xie Zhen dengan santai dan berkata sambil mencibir, itu konyol. Aku pergi ke Tanah 9 Iblis dengan sukarela. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa tinggal. Terlebih lagi, skor Xie Qitian jelas membuatku tetap di Tanah Iblis Jiuyu selama sisa hidupku. Ini benar-benar pekerjaan penjahat. Berani, lancang, kamu berani memfitnah ayahku. Aku akan menghukummu 9 klan, hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Seru Xie Zhen, sepasang tinggi di atas penampilan. Oh, nah, dari segi usia, kamu lebih tua dariku. Kamu akan membunuhku. Lu Mingdao. Kamu. Xie Zhen nyisi. Kamu pecundang. Apakah kamu berani bertarung? Satu jari aku. Suara Luming penuh dengan penghinaan. Wajah Xie Zhen memerah. Dari segi usia, dia dan Luming berasal dari generasi yang sama. Mereka lebih tua dari Luming. Namun, jika dia diminta untuk melawan Luming, dia tidak akan berani melawannya. Aku khawatir Luming dapat menekannya tanpa satu jari. Luming. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Suaranya jernih dan menyenangkan, tetapi penuh dengan kesombongan yang samar. Seorang wanita dengan gaun seputih salju, diselimuti cahaya putih susu, melangkah ke udara. Di bawah kaki teratai, dia akan menjadi putih, dan dia akan menjadi orang suci di langit. 9 putri. Xie Nianjun. Mata banyak orang tertarik dengan sosok ini. Xie Nianjun, salah satu dari 5 wanita cantik di Zhongzhou, menduduki peringkat kedua di antara 5 raksasa muda di Zhongzhou. Ini adalah gadis surga yang bangga, yang mengumpulkan ribuan lingkaran cahaya menjadi satu. Mata Luming juga tertuju padanya. Penampilannya sangat mirip dengan Xie Nianxing, tetapi temperamennya sangat berbeda dengan Xie Nianxing, yang jaraknya ribuan mil. Luming sudah lama tahu bahwa Xie Nianxing dan Xie Nianjun adalah ayah yang sama, bukan ibu yang sama. Sungguh menakjubkan bahwa mereka terlihat sangat mirip. Xie Nianjun melangkah keluar dari langit dan berdiri di depan orang banyak. Melihat Luming, suara dingin dan arogan terdengar lagi. Luming, Xie Nianxing harus diambil olehmu. Serahkan dia. Keluarga Xie adalah darah yang aneh, rendah hati dan kotor. Dia akan memburu dan membunuh orang Mosa untuk sis keluarganya sepanjang hidupnya untuk mengkompensasi apa yang dia berutang kepada keluarga Xie. Hahaha, konyol, konyol. Kata-kata Xie Nianjun membuat Luming tertawa tak terkendali. Apakah menurutmu Nianxing berhutang padamu keluarga Xie? Kurasa keluargamu yang berhutang pada Nianxing, dan kamu tidak dapat membayarnya seumur hidupmu. Luming tertawa. Darahnya telah menodai reputasi keluarga kerajaan Xie, tapi apa yang tidak berhutang pada keluarga Xie? Xie Nianjun sedikit mengernyit. Omong kosong, dia bukan apa-apa, sekelompok orang yang benar sendiri, kalian keluarga Xie apa? Apa itu royalti? Itu hanya sekelompok orang bodoh yang menganggap mereka suci dan tinggi. Pantas saja ziarah kuno tidak lemah. Sungguh aneh bahwa mereka dikendalikan oleh sekelompok orang picik menurut pendapat aku, ziarah kuno harus dihancurkan. Teriak Luming dengan keras, dan suara itu menyebar ke seluruh penonton. Secara khusus, kalimat terakhir dari ziarah bahkan lebih mengejutkan banyak orang. Itu terlalu berani, ini sangat berani. Luming berani mengatakannya di depan umum. Ini penghinaan Cigogo terhadap keluarga kerajaan dan menamparkan wajah keluarga kerajaan. Benar saja, banyak anggota keluarga kerajaan Xie menjadi gila, tersipu dan mencela satu demi satu. Bab 1161. Keberanian, keberanian. Biarkan aku membunuhnya. Biarkan aku menghapusnya, biarkan dia merasakan hukuman paling menyakitkan di dunia. Orang-orang dari keluarga kerajaan terima kasih, satu demi satu, melakukan pembunuhan dingin. Ledakan.
Tubuh Xian Yanjun mengeluarkan nafas yang luar biasa, matanya yang indah, saat ini penuh dengan nafas yang mematikan dan kuat, hingga tekanan Luming, suara dingin keluar, Luming, selamatkan hidupmu di tahun-tahun itu, adalah kesalahan terbesar yang aku miliki. Selesai, tapi tidak apa-apa, bunuh kamu hari ini, sama saja. Terserah kamu, mungkin tidak cukup. Luming mencibir. Kultivasi Xian Yanjun sangat kuat, dengan 3 puncak roh dan Tuhan. Napasnya kuat, tubuhnya mengandung energi yang mengerikan, yang membuat Luming merasa lebih kuat dari Mingxi. Jika dalam jutaan tahun pengorbanan, Luming padanya, tidak ada kepastian kemenangan. Tapi sekarang, dia tidak menganggap serius Xian Yanjun. Luming, jangan berpikir bahwa mengalahkan Mingxi adalah yang terbaik di dunia. Jika aku bertarung di awal, aku bisa menekanmu. Xian Yanjun mengambil langkah lagi. Napasnya kuat dan seluruh tubuhnya berwarna putih susu, yang membuatnya semakin suci dan mulia. Apakah Xian Yanjun akan melawan Luming? Banyak orang menantikannya. Pada pengorbanan nasional 1 juta tahun, Luming mengalahkan banyak Raja Tianjiao dengan cara menyapu, menunjukkan postur yang tak terkalahkan. Akhirnya, di hadapan Dragon Chen, Luming langsung mengaku kalah, biar banyak orang menyesal, tidak melihat siapa yang terkuat. Namun, Xian Yanjun tidak ikut serta dalam perang, yang membuat banyak orang membicarakannya secara diam-diam. Mereka membandingkan Xian Yanxing dan Luming untuk menebak siapa yang lebih baik. Lagi pula, Xian Yanxing menempati urutan kedua di antara 5 raksasa di Zhongzhou, kedua setelah Long Chen. Sulit mengatakan siapa yang kuat dan siapa yang lemah tanpa bertarung. Sekarang, apakah akhirnya ada perang? Pada saat ini, mata Luming bergerak sejenak. Kemudian, dengan lambaian tangan, cahaya melintas. Sosok Xian Yanxing muncul di samping Luming. Baru saja, Xian Yanxing mengirim pesan ke Luming melalui Dandan. Luming meminta Xian Yanxing untuk keluar. Ini. Begitu Xian Yanxing keluar, dia menarik semua perhatian. Di kota suci, hampir semua mata tertuju pada Xian Yanxing, dan kemudian pada Xian Yanjun. Mereka sangat mirip. Bagaimana dia menyukai Xie Huacheng? Aku tahu, dikatakan bahwa ada 3 putri di Kaisar hari ini, semuanya sangat cantik. Di antara mereka, putri ke-16 telah diawetkan oleh keluarga kerajaan karena darah alaminya. Putri ini seharusnya menjadi putri ke-16. Seharusnya ketiga putri Kaisar hari ini benar-benar memukau. Ke-16 putri itu tidak sebagus 5 wanita cantik dalam penampilan, tetapi mereka tidak tahu seberapa berbakat mereka dalam seni bela diri. Di sekeliling, ada ledakan diskusi. Banyak orang sudah lama mendengar nama putri ke-16, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar melihat wajahnya. Pada saat ini, mereka secara alami terkejut. Benar saja, kamu pergi dari 9 kamu tanah iblis bersamanya. Sekarang kamu akan ditangkap, kembali ke 9 kamu tanah iblis. Kamu akan tinggal di 9 kamu tanah iblis dan memburu orang-orang Mosa sepanjang waktumu. Hidup, jangan mencoba berjalan keluar dan kehilangan muka keluarga kerajaan. Xian Yanjun menatap Xian Yanxing dengan dingin. Wajah Xian Yanxing sangat dingin. Dia memandang Xian Yanjun dan berkata, Xian Yanjun, kamu tidak perlu memasang wajah buruk. Dari kecil hingga besar, kamu memiliki ribuan kebaikan dalam satu tubuh, ditutupi dengan halo karena darah sucimu. Konyol, hari ini, aku akan menginjak-injak kamu di bawah kaki kamu dan membiarkan dunia melihat betapa rapuhnya kamu untuk menjadi suci dan ortodoks. Dengan suara Xian Yanxing keluar, tubuhnya, roh jahat yang tak ada habisnya, nafas yang kuat, dan Xian Yanjun bertarung satu sama lain. Jika kamu ingin melawanku, aku akan membantumu. Xian Yanjun membuka mulutnya dengan dingin. Di tubuhnya, kolom cahaya suci seperti susu naik ke langit. Pada saat yang sama, Xian Yanxing juga memiliki roh jahat hitam. Hitam dan putih, 2 berkas cahaya, di udara bertabrakan dengan sengit. Ledakan. Awan di langit berserakan dan angin kencang menyapu. Pergi berperang. Xian Yanxing membuka mulutnya dan terbang ke langit. Mata Xian Yanjun dingin, dan dia juga terbang tinggi ke langit. 1 hitam dan 1 putih, 2 lampu dan bayangan bertabrakan, merobek ruang menjadi berkeping-keping. Bidang sihir surga. 9 tanah suci surga. 2 cincin minuman Jiao, 2 orang harus menampilkan keterampilan unik, dalam perang udara, dalam sekejap, bertabrakan lebih dari 10 putaran. Serangan Xian Yanxing dan Xian Yanjun sangat mirip, tetapi yang satu adalah jalan kejahatan dan yang lainnya adalah jalan kesucian. Tubuh Xian Yanxing, teratai hitam muncul, menjadi pedang teratai, tembakan vertikal dan horizontal. Dan Xian Yanjun, teratai susu muncul di sekujur tubuhnya, yang juga berubah menjadi cahaya pedang dan bertarung melawan Xian Yanxing. Roh pedang membubung ke langit dan cerah. Untuk sementara waktu, keduanya berjuang keras. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di kota suci itu terkejut. Betapa kuatnya, putri ke-16 begitu kuat sehingga dia bisa bertarung dengan putri ke-9. Ini mengerikan. Putri ke-16, yang pernah turun salju di masa lalu, juga orang yang luar biasa. Terlalu kuat, dia benar-benar kebanggaan seorang raksasa. Keluarga kerajaan adalah generasi orang-orang berbakat. Jarang di zaman kuno menjadi raksasa ganda. Aku tidak mengerti. Keluarga Xie dari keluarga kerajaan harus menekan kesombongan yang begitu berbakat.
Aku benar-benar tidak mengerti. Jika kekuatan lain memiliki kesombongan seperti itu, mereka tidak akan mencoba yang terbaik untuk mengolahnya. Di masa depan, mereka akan menjadi kaisar yang hebat. Satu demi satu suara diskusi menyebar, terutama sampai ke telinga keluarga kerajaan Xie, yang sangat keras. Nah, apa gunanya menjadi orang asing? Sudah waktunya untuk menindak, atau pengkhianatan. Xie Zhenleng bersenandung, menggertakkan gigi di dalam hatinya, tetapi ada sedikit ketakutan di matanya. Bakat Xie Nianxing terlalu tinggi. Semakin tinggi bakatnya, semakin dia takut dan semakin dia ingin membiarkan Xie Nianxing mati. Memikirkannya, mata Xie Zhen tertuju pada Lu Ming lagi. Itu semua Lu Ming. Aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk menyelamatkan Xie Nianxing dari kerajaan iblis 9 neraka. Lu Ming, aku menyarankanmu untuk menjaga kepalamu. Hari ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Aku akan memberimu waktu yang baik. Xie Zhen membuka mulutnya dan matanya berkilat. Yah, kamu bisa melakukannya. Jika kamu bisa menangkapku, aku akan ditangkap. Cara menghina Lu Ming. Jangan sombong, Xie Zhen mencela. Lu Ming, jatuhkan kamu. Mengapa Pangeran ke-8 harus melakukannya? Aku akan membunuhmu. Seorang pria parubaya yang kuat melangkah keluar dengan nafas yang kuat dan mata yang dingin. Sekilas Lu Ming dapat melihat bahwa ini adalah 7 roh yang kuat. Yah, Su Zun, bawa Lu Ming ke pangeranku, dan kamu akan mendapat banyak hadiah. Xie Zhen sangat gembira. Pria kuat ini adalah pelindung hukum keluarga kerajaan. Dia kuat. Dia memiliki 7 tingkat kultivasi spiritual. Dengan tangannya, dia bisa memenangkan Lu Ming 100%. Kamu harus melakukannya. Nah, datang dan mati. Cara menghina Lu Ming. Bab 1162. Sangat mudah bagi anak muda untuk mati lebih awal karena kegilaan mereka. Mata Su Zun dingin. Dia mengambil beberapa langkah dan mendekati Lu Ming dengan sangat cepat. Napasnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Sua. Di tangannya, sebuah cambuk lembut muncul di bangku empuk, yang penuh dengan kait terbalik. Di bawah sinar matahari, cahaya dingin berkedip, cambuk lembut dengan cepat bertambah panjang, dan akhirnya menjadi lebih dari 10 mil panjangnya, seperti ular berbisa, berguling ke arah Lu Ming. Cambuk lembut memotong udara, mengeluarkan suara keras, ruang ditarik keluar dari retakan ganas. Menghadapi serangan seperti itu, wajah Lu Ming tenang dan tubuhnya sedikit bergetar. Dia menghindari serangan itu dan melangkah maju untuk membunuh Su Zun. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kamu tidak bisa dibunuh lagi. Su Zun memberi minuman besar dan mencambuk-cambuk lembutnya seperti naga sungguhan yang melayang di udara, berubah menjadi bayangan cambuk yang berat, seperti jaring di langit. Dia membungkusnya di sekitar tanah dan menutup semua rute retret. Kenapa aku harus melarikan diri? Hancurkan. Suara tenang menyebar. Di dalam tubuh Lu Ming, terdengar suara nyanyian naga. Zhen Yuan mendidih dan mengepalkan tinjunya. Ledakan. Pukulan itu sepertinya mendorong seluruh ruang, yang meledak. Kekuatan tinju yang mengerikan bergegas menuju bayangan cambuk yang berat. Bayangan cambuk, seperti dorongan cabang busuk, langsung runtuh dan berubah menjadi puing-puing dan ditembakkan ke segala arah. Kekuatan mengerikan itu bahkan berlari menuju Su Zun di sepanjang cambuk lembut. Wajahnya sangat berubah, tubuhnya bergetar dan dia mundur. Sua. Sosok Flash, tiba-tiba muncul di depannya. Tidak baik. Pikiran Su Zun terkejut, tanpa sadar mengepalkan tangan, dan kemudian ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Ledakan. Lu Ming membuat pukulan lain, secepat kilat, lalu langsung mengenai dada Su Zun. Su Zunze menjerit putus asa, dan seluruh orang itu hancur berkeping-keping. Bahkan roh dan Tuhan tidak terpelihara. Kekuatan menelan pecah, menutupi Su Zun. Tubuhnya penuh energi dan semangat, dan semuanya ditelan oleh Lu Ming. Anggotamu sudah mati, bukankah kamu sendiri yang pergi ke lapangan? Lu Ming acuh tak acuh dan menatap Xie Zhen dengan jijik. Ini membuat Xie Zhen menggerogoti giginya, tetapi di dalam hati, dia juga terkejut. Seorang pria kuat dengan 7 roh dibunuh oleh Lu Ming dengan begitu mudah. Apakah kekuatan bertarung Lu Ming terlalu mengerikan? Orang lain yang menonton perang juga mengubah wajah mereka. Kekuatan Lu Ming telah meningkat pesat selama jutaan tahun sebelumnya dari upacara pengorbanan. Bakat yang luar biasa seperti itu jarang terjadi di dunia. Dengan kekuatan bertarungnya saat ini, Xian Yanjun jelas bukan lawan. Aku tidak tahu bagaimana cara bertarung melawan Sang Long Chen. Aku tidak tahu, tapi sayang sekali bahkan jika bakat dan kekuatan bertarung Lu Ming kuat, hasilnya akan hancur. Jangan lupa bahwa ini adalah kota suci. Bahkan jika Kaisar datang, dia mungkin tidak bisa pergi, apalagi Lu Ming. Banyak orang dikejutkan oleh kekuatan dan bakat bertarung Lu Ming, tetapi juga untuk Lu Ming. Sayangnya, ini adalah kota suci. Tidak peduli seberapa kuat Lu Ming, hasilnya pasti akan hancur. Di usiamu, sangat jarang memiliki prestasi dan kekuatan tempur seperti itu di zaman kuno. Aku mengagumimu. Jika kau mengambil sumpah darah dan menyerah pada keluarga kerajaanku, bagaimana kalau aku memohon kepada Kaisar untuk mengampuni nyawamu? Seorang lelaki tua berambut abu-abu keluar dari langit dan berjalan menuju Lu Ming, tampak seperti peri. Dia dipenuhi dengan rasa teror, yang beberapa kali lebih kuat daripada Su Zun. Semangat 8 puncak. Mata Lu Ming bersinar, dan kultivasi lelaki tua berambut putih itu tidak tersembunyi sama sekali.
Lu Ming bisa melihatnya sekilas. Kamu adalah Dewa Roh Delapan, memiliki hak untuk membiarkan Kaisar Suci memaafkanku. Kamu sangat memikirkan dirimu sendiri. Lu Ming meringkuk mulutnya sesuka hati, dan meremehkan jalannya. Setidaknya itu kesempatan, bukan? Jika kamu menolak, kamu tidak akan punya kesempatan. Dibenci oleh Lu Ming, secerca ketajaman melintas di mata lelaki tua dengan rambut putih dan suara yang dalam. Yah, terserah kamu, aku khawatir itu tidak cukup. Lu Ming tersenyum, meremehkan lebih kuat. Sombong, aku melakukannya, kamu tidak punya kesempatan. Pria tua berambut putih itu menunjukkan kemarahan di matanya, tubuhnya dipenuhi cahaya putih susu, dan matanya dingin. Meskipun Lu Ming dengan mudah membunuh salah satu dari 7 roh yang kuat, dia adalah puncak dari 8 roh. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada 7 roh. Dia bisa dengan mudah membunuh yang kuat dari 7 roh. Karena itu, dia percaya diri dan mampu menekan Lu Ming. Lagi pula, Lu Ming masih muda, dan sekuat apapun dia tidak akan terlalu tidak masuk akal. Wah! Cahaya pedang putih, mekar dari pria tua dengan rambut putih, menembus langit yang luas dan membunuh Lu Ming. Pedang ini tajam, kejam, menakjubkan dan mengerikan. Hanya satu pedang yang lebih baik dari Su Zun, yang baru saja 7 kali lebih tinggi dari Dewa Roh. Di dalam tubuh Lu Ming, naga melantunkan semburan, dan di atas kepalanya, pembuluh darah ketiga muncul. Sebuah kekuatan mengalir ke tubuh Lu Ming, yang membuat kekuatan Lu Ming meningkat lagi. Menyentuh. Satu langkah keluar, satu tangan terbelah. Kekuatan telapak tangan mengejutkan langit. Satu tangan memecahkan langit dan membentuk bilah telapak tangan yang mengerikan, yang terpotong di pedang putih lelaki tua itu. Ledakan tajam terdengar, pedang putih menghilang, dan Lu Ming bergegas menuju lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu sedikit berubah, dan pedang di tangannya terus menusuk. Tenda pedang seputih salju, seperti lampu terang dan bersinar, membunuh Siang Lu Ming. Pedang itu padat dan padat, seperti jenderal yang tak ada habisnya, terus mengalir ke arah Lu Ming. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Ming meremas tinjunya dan keluar terus-menerus. Samar-samar, tinju Lu Ming tampaknya berubah menjadi prasasti penjara untuk menekan segalanya. Di langit, ada ledakan besar. Tombak pedang yang dibuat oleh lelaki tua berambut putih itu terus-menerus runtuh. Lu Ming bertemu dengan pedang dan bergegas ke atas untuk membunuh lelaki tua berambut putih itu. Wajah pria tua berambut putih itu berubah. Dia menjadi jelek dan bermartabat. Setelah minum banyak, darahnya keluar. Dia menggunakan fusi darah untuk menjelma pedang susu. Begitu pedang bergetar, semakin banyak pedang yang lebih tajam mengalir ke arah Lu Ming. Rusak. Saat Jiulong muncul, Lu Ming menjelma sebagai Jiulong. Dia bergegas maju dan menerobos semua pedang. Cakar Jiulong terus tersangkut di pedang Bima. Pedang Milky bergetar hebat dan kemudian roboh, memperlihatkan tubuh asli lelaki tua berambut putih itu. Saat ini, lelaki tua berambut putih itu sangat tertekan. Dia bukan lagi yang abadi. Rambutnya acak-acakan dan pakaiannya lusuh. Jubah putihnya berlumuran darah. Matanya penuh ketakutan. Dia bergegas ke tembok kota suci. Saat ini, di kota suci, banyak orang yang melihat pemandangan ini sangat terkejut. Orang-orang kuat di puncak 8 puncak Dewa Roh semuanya dikalahkan. Mereka terluka parah oleh Lu Ming dan melarikan diri dalam kebingungan. Ini tidak bisa dipercaya. Aku tidak percaya jika aku tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Seorang pria muda, kurang dari 30 tahun, dapat melukai secara serius seorang lelaki tua yang kuat dengan 8 roh dan dewa. Contoh seperti itu jarang dicatat di tanah Shen Huang sejak zaman kuno. Ini di luar akal sehat. Mengerikan. Lu Tianming masih disebut lawan pertama di hatinya. Tinggi di langit, Xian Yanjun, yang bertarung dengan Xian Yanxing, secara alami merasakan pemandangan ini. Pikirannya kaget dan matanya menunjukkan warna yang luar biasa. Kekuatan bertarung Lu Ming jauh melebihi dia. Sombong apa adanya, beberapa sulit diterima. Bab 1163. Kamu terganggu. Xian Yanxing minum dengan hati-hati dan meluncurkan serangan badai. Untuk sementara, dia menekan Xian Yanjun. Xian Yanjun dengan cepat menahan pikirannya dan bertarung melawan Xian Yanxing. Di bawah, Lu Ming menjelma sebagai Jiulong, mengejar pria tua berambut putih. Karena kamu pergi berperang, kamu harus siap untuk dibunuh. Di mulut Jiulong, suara Lu Ming terdengar. Cakar naga melangkah keluar. Tubuh besar Jiulong seperti kilatan petir. Ini sangat cepat, mendekati pria tua dengan rambut putih. Tolong aku. Melihat bahwa dia akan dikejar oleh Jiulong, lelaki tua berambut putih itu berteriak ketakutan, mendesis dan kelelahan. Dia bingung seperti anjing yang kehilangan keluarganya. Di mana dia bisa peduli dengan sikap orang kuat, sangat penting untuk melindungi hidupnya. Membunuh. Jiulong banyak minum, dan cakarnya terulur. Kekuatan yang kuat meledak pada pria tua dengan rambut putih. Dia hampir menembus tubuhnya, yang membuatnya memuntahkan darah dan membuat matanya semakin ketakutan. Membantu. Pria tua berambut putih itu berteriak seperti gadis tak berdaya di hadapan sekelompok perampok ganas. Jangan berhenti, kamu mencari kematian. Pada saat ini, di tembok kota suci, terdengar raungan amarah, sesosok tubuh tinggi keluar, nafas yang luas dan tak terduga keluar. Diselimuti oleh nafas ini, kita semua merasa bahwa kita tidak bernafas dengan baik.
Kami ditekan dengan batu besar, dan kami merasakan bencana. Tertinggi. Ada dua kata di hati setiap orang. Ini adalah yang tertinggi, dan keluarga kerajaan telah bergerak. Xie Qiu. Sekilas Luming dapat melihat bahwa itu adalah paman Xie Zhen dan adik dari Kaisar, Xie Qiu. Dia adalah yang tertinggi. Jika kamu berani menjadi liar di kota suci, kamu akan hancur sekarang. Suara ketidakpedulian keluar dari mulut Xie Qiu. Kemudian, cetakan telapak tangan besar terbentuk dari udara tipis dan menutupi langit dan matahari. Di bawah cetakan telapak tangan ini, Luming sekecil semut mol. Tapi wajah Luming masih tenang, dan matanya tidak berfluktuasi. Karena saat ini, ada kekuatan dahsyat yang mengalir ke tubuh Luming, yaitu kekuatan Xie Luan. Bagaimana dengan yang tertinggi? Xie Qiu, kamu tidak bisa menyelamatkannya hari ini. Jiulong berteriak, dan cakar naga terus mencengkeram dan mencengkeram telapak tangan Xie Tianyu. Apa? Dia berani mengambil serangan tertinggi. Mencari kematian, ini mencari kematian. Tidak ada pilihan selain mati secara heroik. Tidak akan menyia-nyiakan hidupnya untuk mati di tangan yang tertinggi. Banyak orang berpikir bahwa Luming putus asa. Dia lebih suka dibunuh oleh guru tertinggi dan mati secara heroik. Beberapa orang bahkan meratapi surga langka yang membanggakan tanah Tuhan dan kelaparan di zaman kuno, apakah akan berakhir. Tapi adegan selanjutnya membuat mereka melongo dan hampir meledakkan mata. Ledakan, ledakan. Cakar naga Jiulong menggenggam telapak tangan Xie Qiu. Orang-orang membayangkan Luming akan langsung hancur di bawah cetakan telapak tangan, dan adegan fragmentasi tidak muncul. Sebaliknya, cakar naga mencengkeram, dan langit dan bumi berguncang. Jejak telapak tangan Xie Qiu sebenarnya dihancurkan oleh cakar naga dan meledak dalam ledakan. Ini. Semua orang tercengang dan melihat pemandangan itu dengan cara yang luar biasa. Luming tidak hanya memblokir serangan yang tertinggi, tetapi juga mengalahkan serangan yang tertinggi. Bagaimana ini mungkin? Apa yang sedang terjadi? Kebanyakan dari mereka benar-benar bingung. Sua. Setelah mengalahkan cetakan telapak tangan Xie Qiu, Jiulong sekali lagi mengeluarkan cakar, dan cakar naga besar muncul di kepala pria tua berambut putih sebelumnya dan meraihnya. Pria tua berambut putih itu hampir harus melarikan diri ke tembok kota. Dia hanya menghela nafas lega. Pada saat ini, pupilnya tiba-tiba melebar dan dia mengeluarkan raungan putus asa, tidak menyentuh. Saat berikutnya, dia berada di bawah cakar naga, dicubit oleh Seng Sheng. Aku berkata, jika kamu pergi berperang, kamu akan mati. Jiulong menyusut dan berubah menjadi tubuh asli Luming. Suara acuh tak acuh datang dari mulut Luming. Banyak orang menarik napas dingin, terutama Xie Zhen, yang kedinginan dan pucat, dan menatap Luming dengan ngeri. Seorang pria kuat dengan 8 puncak roh dan dewa dipukuli dengan serius dan lari untuk hidupnya dalam kebingungan. Namun, dengan bantuan Maha Guru, Luming langsung membunuhnya. Itu sombong, sombong dan sombong. Binatang jahat, cari kematian. Xie Qiu meraung, kesempatan membunuh sangat dingin, dan kesempatan membunuh yang kuat sepertinya berubah menjadi substansi. Nafas teror, menyebar keluar, tekanan tertinggi yang mengguncang bumi, menuju Luming menyebar dan pergi. Luming tertawa dan tubuhnya mundur. Tekanan Xie Qiu tidak bisa menghentikannya. Membunuh. Minuman Xie Qiu akan meluncurkan serangan guntur. Qiu, hentikan. Pada saat ini, suara agung terdengar. Mendengar suara ini, Xie Qitian sedikit terkejut dan berhenti. Udara tiba-tiba terbelah, ada 3 sosok dari celah angkasa. Kepala seseorang, tinggi dan ramping, dengan harga diri yang tak ada habisnya. Kaisar Suci. Lihat Kaisar. Banyak orang memberi hormat dengan tergesa-gesa. Pria ini adalah Kaisar Suci Xie Qitian. Di sisi kiri dan kanan Xie Qitian, ada 2 pria tua berambut putih. Sebagian besar dari mereka telah melihat mereka dalam ibadah jutaan tahun. Mereka juga 2 kaisar. 3 kaisar keluar bersama. Banyak orang gemetar di dalam hati mereka, tetapi juga dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya. Untuk seorang Luming, apakah kamu membutuhkan kaisar untuk maju sendiri? Apalagi ada 2 kaisar lainnya. Xie Qitian dan kedua kaisar keluar bersama untuk menghentikan perang antara Xie Nianxing dan Xie Nianjun. Aku akan mengampunimu sekali hari ini. Xie Nianjun menatap Xie Nianxing, dan matanya mengungkapkan niat membunuh. Aku tidak tahu siapa yang menyelamatkan mereka. Respon kuat Xie Nianxing. Setelah itu, keduanya mundur masing-masing. Xie Nianxing kembali ke Luming, dan Xie Nianjun mendatangi Xie Qitian. Xie Qitian menatap Xie Nianxing dengan rumit. Kemudian, matanya tertuju pada Luming, dengan warna yang bermartabat di matanya, dan berkata, karena kamu di sini, keluarlah, kan? Mengapa bersembunyi dan bersembunyi? Banyak orang lain, Xie Tian, adalah tujuan mereka. Luming dipenuhi dengan ki jahat. Pada akhirnya, ki jahat berkumpul di sekitar Luming dan memadatkan sosok, yaitu Xie Luan. Ada beberapa orang. Beberapa orang bergerak dalam hati mereka dan bertanya-tanya apakah alasan mengapa Luming bisa menahan serangan tertinggi tadi ada hubungannya dengan orang ini. Tetapi beberapa dari mereka, setelah melihat Xie Luan, langsung tertegun, lalu pupil matanya melebar dan mulutnya terbuka semakin lebar. Akhirnya, mereka semua gemetar hebat. Tidak, bagaimana bisa?
Kenapa mereka begitu mirip? Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang ini bergumam sendiri, dan wajah mereka luar biasa. Secara khusus, keluarga kerajaan Xie, seperti Xie Zhen, Xie Qiu, dan sebagainya, tampak seperti hantu, dan mata mereka membelalak ngeri. Siapa pria ini? Mengapa orang-orang dari keluarga kerajaan tampak ketakutan? Mereka yang belum pernah melihat potret atau patung Xieran penuh dengan keraguan. Namun, mereka segera mengetahui jawabannya. Terima kasih. Mulut Xie Qitian, perlahan, berat mengeluarkan dua kata. Bab 1164. Hanya dua kata, tetapi seperti ribuan guntur di hati orang, mengejutkan banyak orang hampir melompat. Apa? Xie lari, Kaisar. Bagaimana mungkin? Kaisar kekacauan meninggal 30.000 tahun yang lalu. Kenapa kamu masih hidup? Bahkan jika kamu tidak mati, kamu tidak bisa hidup selama 30.000 tahun. Apa yang terjadi? Di kota suci, ada banyak kebisingan, dan semua orang menjerit dan berteriak tak percaya. Itu sangat mengejutkan. Nama Xieran, tapi siapa yang tidak tahu siapa yang berasal dari kekuatan yang lebih besar? Saat ini, Pola Xie Zhou benar-benar satu orang. Gerakan terkenal seperti itu di zaman kuno dan modern, hanya ada dalam legenda karakter, dahulu kala diyakini telah mati, sebenarnya tampak hidup, jika bukan karena kata-kata Xie Qitian, tidak ada yang akan mempercayainya. Hahaha, terburu-buru selama 30.000 tahun, aku tidak menyangka seseorang akan mengingat Kaisar. Xie berlari tertawa. Pidato ini, biarkan semua suara adegan menghilang, semua mata tertuju pada Xieran. Pria ini benar-benar Xie Luan. Bagaimana bisa begitu? Xieran akan kembali lagi. Apakah dunia dalam kekacauan lagi? Sebuah ide muncul di benak banyak orang. Ada orang lain yang berpikir lebih. Mereka akhirnya tahu alasan mengapa keluarga kerajaan Xie membuka instrumen Tianji untuk menangkap Lu Ming, dan mengapa mereka mengambil sepotong Tianbao sebagai hadiah, karena Xie lari. Xieran dan Lu Ming bersama. Apakah karena Lu Ming Xieran keluar dari dunia lagi? Banyak orang tidak bisa tidak memikirkannya. Mendesis. Pada saat ini, di Xie Luan Lu Ming, ruang di belakang mereka terbelah, dan dua sosok keluar dari tengah. Begitu mereka keluar, mereka dipenuhi dengan atmosfer yang mendominasi dunia. Nafas Kaisar. Kaisar Pedang Wujue dan Kaisar Pedang Petir. Seseorang mengenali mereka dan berseru. Orang lain terkejut, tidak menyangka, dan mengarah kedua Kaisar. Hari ini, apakah akan ada perang besar antara Kaisar dan bumi? Xie Qitian, kamu benar-benar metode yang bagus. Mengetahui bahwa Xie Luan lahir, kamu ingin menggunakan tangan kami untuk menyingkirkannya dan menguji kekuatannya. Wujue membuka mulutnya, dan suaranya dingin. Kali ini, Sekte Pedang Tianwu kalah banyak. Tidak hanya roh yang kuat dan dewa yang terbunuh, banyak orang, tetapi bahkan sebuah divisi dihancurkan. Satu yang tertinggi terbunuh dalam perang, dan janin iblis hilang. Jika janin iblis dimurnikan, ia akan bisa bertarung dengan Kaisar. Bagaimana bisa kamu tidak marah? Awalnya aku tidak yakin apakah Xieran lahir atau tidak. Xie Qitian menjelaskan secara acak, matanya selalu tertuju pada tubuh Xieran dan berkata, Xie lari, aku tidak menyangka kamu akan ditekan selama 30.000 tahun, tetapi kamu masih belum mati, dan kamu bisa dilahirkan. Benar-benar di luar dugaanku. Haha, bukan untuk berterima kasih karena telah mengirim Lu Ming ke kerajaan iblis Ciuyu. Jika bukan karena dia, bagaimana aku bisa keluar dari kesulitan? Singkatnya, Andalah yang memulai pekerjaan. Aku harus berterima kasih kamu. Xie berlari tertawa. Banyak orang terkejut. Ternyata kembalinya Xieran ke dunia benar-benar karena Lu Ming. Dengan kata lain, Lu Ming menyelamatkan Xieran. Beberapa orang yang mengetahui kebenaran mengeluh bahwa jika keluarga kerajaan tidak mengurung Xie Nianxing di kerajaan iblis Ciuyu, Lu Ming tidak akan memasuki kerajaan iblis Ciuyu. Jika Lu Ming tidak masuk, bagaimana kekacauan Xie bisa diselamatkan? Itu semua karena keluarga kerajaan itu sendiri. Sungguh ironis. Xie Luan benar. Jika bukan karena keluarga kerajaan itu sendiri, bagaimana Xie bisa lari dari masalah? Yah, Xie lari, bahkan jika kamu keluar dari masalah, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu telah ditekan selama 30.000 tahun, vitalitasmu sangat rusak, tubuhmu rusak, dan kekuatanmu jauh dari pulih. Hari ini, aku akan membunuhmu sepenuhnya untuk mencegah masalah di masa depan. Xie Qitian membuka mulutnya, dan kesempatan membunuh dingin berkembang. Di cakrawala Xie Qi, napas dari dua kaisar lainnya juga menyebar, mengunci Xie berlari untuk mencegahnya melarikan diri. Kaisar Pedang Wujue, Kaisar Pedang Guntur, bagaimana kalau bergandengan tangan dengan kaisarku untuk menyingkirkan Xie Luan? Aku harus berterima kasih banyak. Xie Qitian menatap Kaisar Pedang Wujue dan Kaisar Pedang Guntur. Hei, Xie Qitian, ini urusan keluargamu dari keluarga Xie. Aku tidak akan berpartisipasi di dalamnya. Kaisar Pedang Wujue tertawa. Aku juga tidak tertarik. Kaisar Pedang Guntur juga menggelengkan kepalanya. Ini membuat Xie Qitian dan yang lainnya di mata secerca pembunuhan, hatinya tidak bahagia. Mereka sangat jelas tentang perhatian Kaisar Pedang Wujue dan Kaisar Pedang Guntur di hati mereka.
Perang antara keluarga kerajaan Xie dan Xie Luan, jika ada kerusakan atau bahkan kerugian keduanya, adalah hal yang baik untuk kekuatan hegemonik lainnya. Mereka dapat mengambil kesempatan untuk melemahkan kekuatan keluarga Royal Xie dan bahkan menghancurkan keluarga Xie. Akankah mereka membantu keluarga Xie? Haha, anak muda, aku di sini bukan untuk bertarung denganmu. Aku di sini untuk mengirimimu harta. Xie berlari tiba-tiba tertawa. Kirim harta. Ini tidak hanya membuat orang lain di kota suci terlihat bingung, bahkan Xie Qitian, Wu Jue Jianhuang dan yang lainnya juga bingung. Xie Ran, trik apa yang ingin kamu mainkan? Xie Qitian memiliki cara yang bermartabat. Dalam catatan kuno keluarga Xie, lari Xie tidak hanya tak tertandingi dalam kekuatan tempur, tetapi juga dalam strategi, yang harus diwaspadai. Lihatlah dan kamu akan melihat. Xie tersenyum, mengulurkan tangannya, cahaya keemasan dari tangannya mekar. Itu adalah token emas. Setelah muncul, itu menjadi token besar dengan tinggi 100 meter dan lebar puluhan meter. Di token, ada dua kata, Raja Surga. Saat melihat token itu, Xie Qitian, dua kaisar lain dari keluarga kerajaan, Wu Jue Jianhuang dan Kaisar Pedang Guntur, tiba-tiba melebarkan mata mereka dan menunjukkan keserakahan yang tak ada habisnya. Token Raja Surgawi, ini adalah token Raja Surgawi. Apakah token Raja Surgawi ada di tanganmu? Kaisar Pedang Wu Jue meraung dalam diam, dan matanya merah karena cahaya keserakahan. Dan Xie Qitian dan kaisar lainnya, juga tidak di luar, mata-mati menatap tangan Xie Luan dari token kaisar. Dalam legenda, tokennya adalah Raja Surga. Beberapa roh dan dewa kuno, juga tidak bisa menahan tangis, kaget. Ini membuat orang lain saling memandang, dan mereka tidak tahu. Jadi, harta macam apa yang menjadi token Raja Surgawi ini? Mata kaisar berwarna merah. Token Raja sangat menarik bagi kaisar. Lu Ming berpikir. Dalam perjalanan ke sini, siaran baru saja memberitahu Lu Ming tentang peran token Raja Surgawi. Dunia, yang disebut Yuanji, sangat luas dan tidak terbatas. Meskipun tanah Shen Huang besar, itu hanya sebutir pasir di seluruh kerajaan Yuan, yang sangat kecil. Di luar negeri, ada banyak sekali benua seperti benua Shen Huang, beberapa di antaranya beberapa kali lebih besar, bahkan puluhan kali, ratusan kali lebih besar dari benua Shen Huang. Namun, inti sebenarnya dari kerajaan Yuan, pusat sebenarnya, ada di benua bernama Yuanlu. Dikatakan bahwa tanah Yuan adalah inti sebenarnya dari kerajaan Yuan. Di sana, sangat luas dan luasnya berkali-kali lebih besar dari tanah Shen Huang. Di sana, ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, kaisar di sana, biasa, di luar kaisar bijak, di mana-mana. Di sana, ada kekuatan besar dan menakutkan. Kekuatan-kekuatan ini tidak sebanding dengan apa yang disebut kekuatan hegemonik di tanah Shen Huang. Perbedaan antara langit dan bumi dapat menghancurkan semua kekuatan di tanah Shen Huang dengan mengirimkan satu orang secara acak. Di sana, lingkungan budidaya juga lebih baik daripada tanah gurun dewa. Aku tidak tahu berapa kali. Bab 1165. Bagi Kaisar Wu, lingkungan kultivasi di tanah Shen Huang terlalu buruk. Di tanah Shen Huang, Kaisar Wu hampir tidak bisa menerobos dan maju. Di dinasti Yuan dan Lu, Kaisar Wu mampu membuat terobosan terus-menerus. Namun, di Yuan Lu juga sangat berbahaya. Ada banyak area terlarang, ada terlalu banyak yang kuat. Kaisar Wu berjalan di Yuan Lu, yang sangat berbahaya dan bisa jatuh kapan saja. Dikatakan bahwa dalam sejarah tanah Shen Huang, ada beberapa orang kuat Kaisar Wu yang berusaha menerobos tanah Yuan Lu dan ingin berlatih di sana, tetapi mereka semua jatuh. Jika kamu ingin berkultivasi di Yuan dan Lu, kamu harus bergabung dengan kekuatan besar itu dan mencari perlindungan dari mereka. Namun, kondisi kekuatan besar itu untuk merekrut murid benar-benar terlalu keras. Kaisar umum, mereka hanya membenci mereka, hanya dapat bergabung dengan kondisi khusus. Dan Aula Tianwang adalah kekuatan besar Yuan dan Lu. Token Tianwang adalah sejenis token yang dikeluarkan oleh Istana Tianwang. Selama kamu memegang token, meskipun kamu memiliki bakat yang lebih lemah, kamu dapat bergabung dengan kuil dan berlatih di dalamnya. Menurut Xie Luan, token Raja Surgawi awalnya milik keluarga kerajaan Xie. Alasan mengapa keluarga Xie dari keluarga kerajaan dapat tetap makmur adalah karena token Kaisar, dan Kaisar telah bergabung dengan Istana Raja Surgawi di semua dinasti. Karena itu, ia mampu memperjuangkan hegemoni atas tanah Tuhan selama jutaan tahun. Tapi 30.000 tahun yang lalu, token raja dicuri oleh Xie Luan. Jika kamu memegang token Kaisar, kamu dapat bergabung dengan Istana Kaisar. Seberapa menggoda Kaisar? Kerana Kaisar, tujuan mereka adalah untuk terus menerobos, mencari ranah yang lebih kuat, untuk mendapatkan lebih banyak Shou Yuan. Kalau tidak, mereka mungkin akan sulit untuk menerobos sepanjang hidup mereka di tanah Shen Huang. Siapa yang mau melihat datangnya batas waktu dan mati perlahan? Meskipun di negeri Shen Huang, kita bisa mendominasi satu sisi, tapi semua ini ilusi. Ketika saatnya tiba, itu akan berubah menjadi secangkir loes. Seni bela diri, hanya ranah, hanya kekuatan, yang benar. Jika mereka dapat memilih, sebagian besar kaisar akan memilih pergi ke Yuan Lu untuk bergabung dengan kekuatan besar dan mencari kerajaan yang lebih kuat. Sayangnya, jika kamu tidak dapat bergabung dengan kekuatan besar, kamu dapat pergi ke Yuan Lu.
Kemungkinan jatuh terlalu tinggi. Oleh karena itu, Kaisar Tanah Shenhuang tetap berada di Jalan Shenhuang, jika tidak, mereka akan pergi ke Yuanlu untuk berkultivasi. Token Raja adalah kesempatan, yang berakibat fatal bagi Kaisar. Sebelumnya, Lu Ming kaget setelah mendengar semua ini. Di luar negeri, lebih indah dari yang dia bayangkan, tapi juga misterius dan cantik. Jika ada kesempatan, Lu Ming akan pergi ke luar negeri dan pergi ke Yuan dan Lu untuk menemuinya. Xie Luan, token Tianwang, awalnya milik keluarga kerajaan. Sekarang, kamu harus segera menukarnya denganku. Tidak peduli seberapa panas tokennya, sulit untuk tenang. Xie Qitian, kalian keluarga Xie, telah mengendalikan token Raja Surgawi selama jutaan tahun. Sekarang, giliran kekuatan lain yang mengendalikannya. Xie Luan, beri aku token Raja, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatanmu hari ini. Wu Jue, sang Kaisar Pedang, juga berteriak. Berikan padaku, aku ingin membuat aliansi denganmu. Kaisar Pedang Guntur juga berteriak. Mereka begitu bersemangat sehingga mereka kehilangan rasa kesopanan. Jika mereka bisa mendapatkan token Raja Surga, mereka akan langsung mundur dari Tanah Shenhuang dan pergi ke luar negeri untuk mencari Yuanlu dan bergabung dengan budidaya Istana Tianwang. Adapun para murid, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan masa depan mereka sendiri? Tidak peduli seberapa kuat keluarga Royal Xie, mereka hanya akan menepuk pantat mereka dan pergi. Demi Raja Surga bahwa kamu ingin aku berterima kasih kepada keluarga aku, itu harus dihancurkan. Xie Qitian banyak minum, dan dua kaisar dari keluarga kerajaan memaksanya pergi. Mulut siaran menampakkan seutas senyum, lalu tiba-tiba melemparkan token kaisar ke Wu Jue Jianhuang. Raja token, ini dia. Teriak Xie, dan roh jahat itu berguling. Lu Ming dan Xian Yanxing tertangkap, dan mereka mundur ke satu sisi. Token Raja Surgawi, itu milikku. Kaisar Pedang Wu Jue sangat gembira dan mengulurkan tangannya yang besar dan meraih token kaisar. Tidak mungkin, itu milikku. Di satu sisi, Kaisar Pedang Guntur menunjukkan cahaya serakah, pedang yang cerah, terbungkus guntur Wanjun, dipotong ke arah Raja Pedang. Guntur, kamu ingin mati. Kaisar Pedang Wu Jue sangat marah, cahaya pedang yang besar meledak dan memotong Kaisar Pedang Guntur. Ledakan. Saat pedang dan petir menyambar bersamaan, langit penuh dengan pedang Qi dan Geng Dao. Dalam tabrakan pedang Qi dan Dao Gang, ruang terkoyak seperti jaring laba-laba dan menutupi seluruh langit. Beberapa pedang Qi dan Gang pedang meluap dan memotong tanah di bawah. Tanah langsung terbelah, dan beberapa parit besar lebih dari 10.000 li muncul, yang sangat menakutkan. Saat ini, kota suci bersinar, dan perisai cahaya muncul untuk menghalangi kekuatan di luar. Jika tidak, seluruh kota suci tidak akan mampu menahan beberapa tikungan dan belokan. Serahkan token Raja Surgawi. Xie Qitian, serta dua kaisar dari keluarga kerajaan, bergegas ke Wu Jue Jianhuang dan melancarkan serangan yang kuat. Kemuliaan suci menembus langit, seolah-olah ada beberapa putaran matahari putih. Seluruh kota suci, di bawah bayang-bayang susu cahaya putih, tidak bisa membuka mata. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit dan bumi, tampaknya telah terjadi gempa berkekuatan 10. Seluruh ruang telah ditembus. Melihat dari jauh, Lu Ming hanya bisa melihat beberapa sosok bertarung dengan gila-gilaan, membunuh mereka di langit dan di ruang gelap. Wah! Cahaya pedang secara tidak sengaja tumpah dan menusuk ke tanah. Lubang pedang yang dalam tiba-tiba muncul di tanah. Setelah setengah suara, magma menyembur keluar. Pedang itu menembus kerak bumi. Perang Kaisar, dalam pertarungan gila, pemandangannya terlalu menakjubkan. Di kota suci, banyak orang tercengang oleh pemandangan yang mengerikan itu. Jika bukan karena perlindungan yang kuat dari kota suci, mereka tidak akan berani berdiri di sini. Begitu mereka terkena gempa susulan, mereka akan mati. Semuanya hari ini di luar harapan semua orang. Protagonis dari urusan hari ini, menjauhlah, tetapi Xie Qitian dan kaisar lainnya memiliki perang yang sengit. Ayo pergi, mereka tidak punya waktu untuk dia mengurus mereka. Ayo pergi ke daerah kekacauan dan temukan sisa makananku. Ketika aku benar-benar memulihkan kultivasi kaisar, aku tidak perlu takut pada mereka lagi. Xie Luan membuka mulutnya, lalu membawa Lu Ming dan Xian Yanxing untuk merobek ruang dan menghilang di sini. 3 hari kemudian, sebuah berita menyebar ke seluruh negeri Zhongzhou dan bahkan 4 penjuru China dengan kecepatan badai. 3 hari yang lalu, Lu Ming pergi ke kota suci untuk menunjukkan kekuatan bertarungnya yang mengerikan. Kemudian, Xie Ran, Kaisar Kekacauan, yang dikabarkan telah jatuh selama 30.000 tahun, diselamatkan oleh Lu Ming dari kerajaan iblis Jiuyu, menyebabkan keluarga kerajaan mengejarnya. Di kota suci, Xie berlari mengeluarkan token raja, menyebabkan pertempuran sengit di antara para kaisar. Dalam perang itu, langit hancur, matahari dan bulan tidak cerah, dan sangat tragis. Akhirnya, Kaisar Pedang Wu Jue dibunuh oleh keluarga kerajaan dalam perang itu. Kaisar Pedang Guntur melarikan diri dengan serius, dan token raja jatuh ke tangan keluarga kerajaan Xie. Begitu berita itu keluar, banyak orang tercengang. Xie Luan lahir, kaisar bertempur, dan seorang kaisar jatuh. Selama bertahun-tahun, tidak ada kaisar yang mati karena pertempuran itu. Sekarang, ada sebuah patung. Semua ini disebabkan oleh seorang pemuda, Lu Ming.
Bab 1166. Mendengar berita itu, sebuah senyuman muncul di timur kota. Zhongzu, ini akan berantakan. Sekte Pedang Tianwu, jika seorang kaisar pedang terbunuh, itu akan menjadi gila. Dikatakan bahwa di seluruh sekte pedang Tianwu, ada dua kaisar. Salah satunya dibunuh oleh keluarga kerajaan dan pasti akan membalas. Terlebih lagi, token raja, harta yang membuat semua mata kaisar merah, kaisar mana yang tidak tergerak. Sekarang setelah keluarga kerajaan mendapatkannya, para kaisar itu akan menyerah. Mustahil. Pertempuran antara kaisar dan kaisar baru saja dimulai. Selanjutnya, akan ada perebutan token kaisar yang lebih sengit. Keluarga kerajaan mungkin tidak dapat menyimpan token raja. Tentu saja, ini lebih menguntungkan Lu Ming, karena keluarga kerajaan tidak lagi ingin peduli padanya, mereka terlalu sibuk. Manifestasi paling langsung adalah proyeksi instrumen Tianji telah menghilang. Jelas, keluarga kerajaan menghentikan pengoperasian instrumen Tianji, dan mereka harus lebih memperhatikan cara menyimpan token raja. Berjuang, bertarunglah sesuka hatimu. Sambil tersenyum, Lu Ming melayang ke udara dan terbang menuju kekacauan. Segera, Lu Ming terbang ke alam kekacauan. Hampir 2 tahun kemudian, Lu Ming mengalami kekacauan lagi. Tapi sekarang, kultivasi Lu Ming tidak sama dengan sebelumnya. Semua jenis area terlarang dan keberadaan yang kuat di medan kekacauan tidak menjadi ancaman baginya. Lu Ming tidak melambat sama sekali dan terbang dengan kecepatan tinggi. Di bagian bawah, ada kehadiran yang kuat, merasakan nafas yang mengerikan pada Lu Ming, dan dia langsung menyusut. Dia tidak berani melakukan perubahan apapun, karena takut menimbulkan bencana. Menurut panduan Xieluan, setelah terbang puluhan juta mil, Lu Ming tiba di gunung yang gelap. Sekilas pegunungan ini berwarna hitam, dipenuhi roh jahat, bahkan iblis muncul di bawah. Lu Ming menurunkan ketinggian dan terbang ke depan. Mengaum, mengaum. Beberapa binatang buas meraung dengan cahaya ganas di mata mereka, dan datang untuk membunuh Lu Ming. Lu Ming melangkah keluar dengan satu kaki, dan beberapa Warcraft hancur berkeping-keping. Tubuh Lu Ming mengeluarkan napas yang mengerikan. Para Warcraft itu meskipun terbelakang mental, tetapi masih bisa merasakan ketakutan, harus dihindari. Lu Ming pergi jauh-jauh dan akhirnya sampai ke sebuah lubang. Lubang ini, sekitar 100 mil, tenggelam dalam, dan tidak dapat melihat ujungnya dalam sekejap. Di dalam lubang, ada ki iblis, yang sangat kaya. Inilah yang dikatakan Xieran. Roh jahat melintas, tubuh Xieran muncul, melihat ke lubang, dan berbisik, 30.000 tahun, aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Pergilah. Setelah mengatakan itu, dia langsung melompat ke dalam lubang, dan Lu Ming mengikutinya. Lubang itu sangat dalam, dan turun sekitar 1000 mil hingga mencapai dasarnya. Di bagian bawah, terdapat batu ajaib hitam dengan tulisan rumit di atasnya. Xie berlari mencubit tangannya, dan prasasti itu tidak masuk ke batu ajaib. Batu itu mulai bersinar, dan akhirnya retak dengan bunyi klik, memperlihatkan pusaran air yang gelap. Pintu ruang. Sekilas Lu Ming dapat melihat bahwa ini adalah pintu ruang. Pergi. Xie berlari terlebih dahulu melangkah ke pintu ruang angkasa, diikuti oleh Lu Ming. Saat berikutnya, Lu Ming menemukan mereka di puncak gunung. Jika kamu melihat ke atas, kamu dapat melihat ada pegunungan yang luas di sekelilingnya, dan ada roh jahat hitam di angkasa. Ini pesawat. Backhand Xieran sebenarnya adalah sebuah pesawat. Apalagi pesawat ini sangat mirip dengan kerajaan iblis Ciuyu. Ki jahat berputar, dan langit dan bumi dipenuhi dengan ki jahat, sedangkan roh langit dan bumi dan ki asli sangat tipis. Dengan kilatan cahaya di tengah alisnya, sosok Xian Yanxing muncul. Melihat pemandangan di depannya, Xian Yanxing juga agak terkejut. Awalnya, aku takut gagal, ditekan, atau rusak parah, jadi aku menemukan pesawat ini, meninggalkan beberapa bawahan untuk menjaga di sini, dan ada tempat bagi aku untuk pulih. Sudah 30.000 tahun. Aku tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Xie berlari membuka mulutnya dan menjelaskan. Siapa berani membobol jurang iblisku? Saat ini, minuman besar terdengar. Tusinan sosok terbang menuju sisi ini di kejauhan. Mereka semua adalah prajurit dalam kondisi kelahiran roh. Dalam sekejap, ada puluhan pria bertubuh besar berbaju hitam di depan Lu Ming. Satu persatu, mereka menatap mereka. Tetapi ketika mata mereka tertuju pada tubuh Xieran, satu persatu wajah mereka berubah dengan liar, menunjukkan warna yang luar biasa, dan mereka berseru berturut-turut, leluhur iblis, itu adalah leluhur iblis. Bagaimana mungkin? Apakah iblis itu masih hidup? Bahkan seperti dua kacang polong di tangan, sebuah patung muncul. Patung itu seperti Xie Zai. Semangat melonjak. Ada semacam dunia sombong yang tidak bisa aku kalahkan. Sungguh leluhur iblis. Mereka berteriak tak percaya. Dan komandanmu, panggil dia di mulut yang tidak teratur, terima kasih, perintah. Tusinan pria berbaju besi, saling memandang, masih dengan mata yang luar biasa. Nenek moyang iblis di mulut mereka adalah Xieran. Jelas, mereka tidak percaya bahwa Xieran masih hidup setelah 30.000 tahun. Tunggu sebentar, kami akan melaporkannya sekarang. Salah satunya adalah level tertinggi Hanrod, lalu berbalik dan pergi. Yang lainnya dengan cepat mengikuti, menjadi puluhan cahaya sihir hitam, menghilang di sini.
Tetapi setelah menunggu beberapa saat, tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang datang ke sini. Xie berlari mengerutkan kening dan berkata, ayo pergi dan lihat. Lu Ming dan Xie Nianxing mengangguk, dan ketiganya terbang ke depan. Di atas pegunungan, ada kota besar di depan. Saat ini, kota itu penuh dengan orang-orang kuat, satu persatu prajurit lapis baja, menjaga kota, seolah menghadapi musuh besar. Di antara mereka, ada lebih dari 10 orang, napas naik, mengerikan tak tertandingi. Yang tertinggi, lebih dari 10 orang ini, adalah yang paling kuat. Lu Ming terkejut. Tampaknya tempat yang ditinggalkan Xie sangat penting. Ada begitu banyak orang kuat. Orang-orang kuat ini, tentu saja, tidak mungkin menjadi orang-orang 30.000 tahun yang lalu. Mereka pasti keturunan dari orang-orang itu. Lu Ming dan kedatangan mereka, kota raksasa, semua mata tertuju pada Xie Luan, menimbulkan kehebohan. Seperti dua kacang polong, ayah iblis itu sama. Apakah ini benar-benar kembalinya leluhur iblis? Menakjubkan. Suara-suara keluar dengan kaget. Secara khusus, lebih dari 10 dari mereka terkejut, dan nafas mereka lebih kuat. Mereka menatap Xie Luan. Dan komandanmu, siapa itu? Suruh dia keluar menemuiku. Xie berlari mengerutkan kening lebih erat, dan suara ketidakpedulian dan perintah keluar. Tidak ada yang menjawab, bahkan lebih dari 10 dari mereka tidak menjawab. Sebaliknya, mata mereka berkilat dan mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Aku Siaran, Kaisar Kekacauan. Aku tidak ingin melihatmu. Xie Luan minum banyak, biarkan banyak baju besi-besi tubuh pria besar mengejutkan. Jika kamu berani berpura-pura menjadi Kaisar Kekacauan, kamu harus membunuhnya. Saat ini, dari kedalaman kota, ada minuman keras. Suara itu keluar, dan langit dan bumi bergetar. Roh sihir yang mengejutkan langit dan bumi bangkit dari langit dan menindas semua sisi. Kaisar, ini adalah penindasan Kaisar. Di sini, ada seorang Kaisar. Sosok tinggi, kekar, tampan dan luar biasa keluar dari roh jahat dan muncul di depan Lu Ming dan matanya tertuju pada Siaran. Dia sedikit terkejut, tapi lebih seperti seorang pembunuh. Bab 1167. Lu Ming terkejut. Ada seorang kaisar iblis tidur di sini. Di dunia luar, dia belum pernah mendengarnya. Seorang kaisar iblis, bersama dengan begitu banyak orang kuat, cukup untuk membangun kekuatan hegemonik di dunia luar untuk bersaing dengan para pahlawan dunia. Hahaha, aku tidak percaya bahwa keturunan Mo Yuan masih bagus. Mereka memiliki seorang kaisar, tetapi bakat mereka bagus dan ambisi mereka tidak kecil. Xie berlari tertawa dan berkata, jika ada benarnya kata-kata itu. Jelas, Siaran mengacu pada ambisi pihak lain yang terlalu besar, sekarang ingin menyangkal Siaran, hegemoni sendirian. Bersenandung. Pihak lain mengenakan baju besi hitam, dan roh jahatnya luar biasa. Pada saat ini, dia mendengus dingin dan berkata, aku tidak tahu siapa kamu. Tapi konyol berani berpura-pura menjadi kaisar jika dia terlalu berani meninggalkan kaisar. Memang, kultivasi Siaran belum benar-benar pulih ke ranah kaisar, yang masih sedikit kurang. Oleh karena itu, dari sudut pandang nafas, sebenarnya bukan kaisar. Itu sebabnya dia sangat berani. Kamu, naik dan coba apa yang dia miliki pada akhirnya, berani berpura-pura menjadi kekacauan kaisar. Kaisar iblis baju perang memandangi lebih dari 10 bangsawan. Wajah lebih dari 10 bangsawan sangat berubah. Untuk sesaat, tidak ada yang berani maju dan ragu-ragu. Mereka telah melihat seperti dua kacang polong dari patung Xie, atau potret, atau patung atau potret. Mereka dilukis dalam prasasti, dan mereka dapat diukir pada pesona dan nafas yang tidak teratur. Beraninya mereka melakukannya. Betapa banyak sampah. Kaisar iblis baju perang melihat bahwa lebih dari 10 bangsawan tidak berani maju, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk minum. Jangan minta mereka mati. Kamu ambisius, tapi kamu tidak tahu seberapa kuat dirimu. Aku akan mencoba kekuatan bertarungmu. Xie Luan membuka mulutnya, melangkah maju, dan bangkit dengan nafas yang kuat dan mengerikan. Ki jahat yang tak berujung menyatu di kepala Xie Luan seperti awan ajaib. Mereka yang belum bergabung dengan Kaisar juga ingin bertarung denganku untuk menemukan kematian, alam iblis. Kaisar iblis baju besi sedang minum banyak. Ada lingkaran area gelap yang terlihat dengan mata telanjang. Mengambilnya sebagai pusat, dia menyebar keluar dan menuju Xie Luan. Bidang ini berkembang dari konsepsi artistik. Mirip dengan medan sihir Xie Nianxing, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat. Aku tidak tahu berapa kali. Bersenandung. Di tubuh Siaran, ada juga lingkaran medan hitam yang menyebar, dengan dia sebagai pusatnya, di luar menyebar, juga merupakan medan. Bidang dua orang, seperti dua gelembung, bertemu di udara dan membuat raungan yang memekakkan telinga. Ini adalah konfrontasi antar bidang. Jika roh yang kuat dekat, mereka akan digiling menjadi bubuk. Bunuh, 10 pukulan dari iblis. Kaisar iblis baju besi minum, melangkah maju dan meluncurkan serangan yang sangat kuat. Terkadang dia mencubit tinjunya dan mengganti telapak tangannya. Dia bekerja sama dengan medan iblis dan membunuh Xie Luan. Rusak. Serangan Xie Luan sangat langsung, seluruh otot tubuhnya menonjol, seperti prajurit sihir, satu pukulan meledak. Dengan satu pukulan, bidang lawan bergetar hebat, dan hampir tertusuk.
Kemudian, satu pukulan dan satu pukulan telapak tangan bersamaan. Langit meledak seperti guntur, dan kedua sosok itu bergetar dan mundur satu demi satu. Tubuh undead adalah tubuh abadi. Sungguh leluhur iblis. Beberapa dari mereka berseru, kaget. Ada banyak orang yang mempraktikkan cara ajaib di negeri Shenhuang. Tidak ada satu atau dua orang yang menjadi kaisar bersama iblis. Namun, hanya ada satu orang yang telah membudidayakan iblis abadi selama jutaan tahun, yaitu Xieran. Kaisar jahat lainnya, yang membobol kaisar, menjadi tubuh spiritual, tetapi tidak ada yang sekuat mayat hidup. Ada juga roh yang kuat dan lemah. Tubuh mayat hidup adalah salah satu roh yang lebih kuat. Bahkan jika Xieran masih sedikit kekurangan untuk memulihkan kerajaan kaisar, dia masih bisa melawan kaisar umum dengan bantuan iblis abadi dan pengalaman bertarungnya. Jika beberapa orang memiliki keraguan sebelumnya, tetapi begitu undead muncul, tidak ada yang meragukannya lagi. Kekacauan surga dan kejahatan, kekacauan langit dan bumi. Namun, Kaisar Iblis Baju Besi Perang memiliki lebih banyak kesempatan untuk membunuh. Dia menunjukkan keterampilan sihirnya yang luar biasa, dan ki jahat yang tak ada habisnya berkumpul. Ada bau yang mengerikan di langit dan bumi, seolah-olah dia ingin menjungkir balikkan dunia. Tapi mata Xieran tenang, bahkan sedikit cibiran muncul di matanya, dan tubuhnya langsung menyerbu ki jahat pihak lain yang tak ada habisnya. Mencari kematian. Kaisar Iblis Baju Perang itu menunjukkan tatapan ganas dan ingin menyerang Xieran. Tapi tiba-tiba, wajahnya berubah dengan liar, dan ki jahatnya yang tak ada habisnya tiba-tiba bergetar dengan liar. Tubuhnya juga gemetar hebat, kemudian dia muntah darah dan wajahnya pucat. Sua. Xie berlari keluar, menutupi langit dengan satu tangan, dan mengecam Kaisar Iblis. Menyentuh. Baju besi Kaisar Iblis Sirah itu ditembus, dan tubuhnya bergerak dan tulangnya patah. Tapi lari Xie tidak berhenti, dan kemudian pukulan lainnya. Dengan pukulan ini, setengah dari tubuh Kaisar Iblis Baju Besi hancur dan meledak. Keterampilan sihir untuk mengacaukan surga diciptakan oleh aku. Itu diturunkan ke Iblis Yuan pada waktu itu, tetapi meninggalkan cacat untuk waktu yang lama. Aku takut suatu hari Iblis Yuan atau keturunannya akan memberontak. Suara Xieran keluar, sangat dingin. Baru saja, Kaisar Iblis Baju Perang menggunakan keterampilan sihir surga yang kacau, tetapi dia ditangkap oleh Xie Luan dan rusak parah. Xie lari, dia sudah tertinggal. Cakar Xie Luan mencengkeram leher Kaisar Iblis dari baju besi perang. Kesempatan untuk membunuhnya sangat sengit. Dia berkata, orang pengkhianat harus dibunuh. Tidak, tolong maafkan aku. Ini semua salah paham. Aku pikir seseorang berpura-pura menjadi kamu, jadi aku ingin mencobanya. Kaisar Iblis Baju Besi berjuang dan memohon belas kasihan. Dia patah setengah dari tubuhnya, tetapi Kaisar, tubuh spiritual, vitalitas teror yang kuat, bahkan jika separuh tubuhnya yang rusak, dapat dengan cepat diperbaiki. Bagi Kaisar, ini sangat sederhana. Oh, benarkah? Mata Xieran masih dingin, seperti senyuman. Ya, jika aku tahu bahwa leluhur iblis yang datang ke sini, aku tidak akan berani melakukannya bahkan jika aku memiliki 10.000 keberanian. Jangan khawatir, karena kamu kembali ke dunia, aku akan setia kepada kamu dan tidak memiliki hati kedua. Teriak Kaisar Iblis Baju Besi Perang. Apakah itu? Aku akan membunuh orang yang memberontak, tetapi sekarang, pada saat mempekerjakan orang, aku dapat menyelamatkan hidup kamu dan membuat sumpah darah, dan aku akan memberi kamu kesempatan untuk melakukan perbuatan baik di masa depan. Terima kasih. Saat ini, untuk melindungi hidupnya, dia hanya bisa bersumpah setia kepada Xie Luan. Xie berlari melepaskan Kaisar Iblis Baju Perang. Kaisar Iblis Baju Besi tersentak dan mulai pulih. Siapa namamu? Xie berlari bertanya pada Kaisar Sihir Sanjia. Malam Iblis bawahanku, lihat leluhur iblis. Kaisar Iblis Baju Perang dengan hormat berkata. Bawahanku menyambut kembalinya leluhur jahat. Yang lainnya juga bersujud. Yah, Kaisar aku telah terperangkap selama 30.000 tahun dan perlu pulih dari 10.000 kolam ajaib. Bawa aku ke 10.000 kolam ajaib. Terima kasih atas pesanan kamu. Malam ajaib dan lebih dari selusin yang tertinggi, ada beberapa semangat yang kuat dengan cepat mengangguk. Luming, gadis kecil, ayo berkumpul, ada yang ingin kukatakan. Xie berlari menatap Luming dan Xie Nianxing. Dua orang mengangguk, mengikuti Xie berlari, malam ajaib mereka, terbang melintasi kota, sampai di gunung besar. Di sekitar puncak terdapat prasasti dan susunan yang diblokir. Ini adalah kolam ajaib, salah satu penerus Xieran. Bab 1168. Gadis kecil, kata Kaisar, kamu menyelamatkan Kaisar, aku memberikanmu mantel, jangan pernah mengingkari janjimu. Setelah mengatakan itu, Xie Luan mengarahkan jarinya ke alis Xie Nianxing, dan cahaya hitam berkedip dan menghilang. Aku telah mewariskan kepada kamu pengalaman kultivasi hidup aku dan keterampilan unik kultivasi sihir. Namun, jalan setiap orang berbeda. Kamu dapat belajar darinya, tetapi kamu tidak dapat menyalinnya. Selain itu, ada aula ajaib di sini. Kamu dapat memasuki kultivasi, yang sangat bermanfaat bagi kultivasi kamu. Terima kasih. Xie Nianxing menutup matanya dan merasakan sejenak. Kemudian dia mengangguk, sedikit mengepalkan tinjunya, dan berkata, terima kasih, Tuan. Haha,
meski kita sudah berpisah selama lebih dari 30.000 tahun, nasib kita mirip, jadi jangan sopan. Xie berlari tertawa. Hati Luming tergerak. Xie Ran adalah seorang pria yang melakukan apa yang dia katakan. Sejujurnya, Luming selalu mewaspadai Xie Ran, meskipun dia memiliki ide untuk meminjam kekuatan Xie Ran. Saat ini, kewaspadaannya sedikit berkurang. Saat ini, Xie Luan menatap Luming. Di telapak tangannya, ki ajaib berkumpul dan memberikannya kepada Luming. Kemudian dia melihat ke arah Moye dan yang lainnya dan berkata, "Saudara Luming adalah seorang dermawan kaisar. Jika kamu melihatnya nanti, kamu dapat berjalan dengan bebas di Wan Moyuan. Apakah kamu mengerti?" "Aku mengerti." Malam ajaib dan yang lainnya sujud untuk menerima perintah. Terlebih lagi, sekarang dunia luar dalam kekacauan, kamu mengirim orang untuk mengawasi berita dari dunia luar. Ketika kaisar keluar dari kolam Wanmo, dia akan membawamu keluar dan meninggalkan Wan Moyuan untuk mendominasi dunia. Tanah para dewa dan gurun. Xie berlari kencang, penuh percaya diri yang kuat. Nenek moyang iblis tidak terkalahkan, kami mematuhi perintah leluhur iblis. Malam ajaib dan yang lainnya membungkuk untuk menjawab. Xie berlari mengangguk, lalu berbalik untuk melihat ke tengah gunung dan melangkah maju. Formasi besar itu sepertinya tahu Xie berlari tanpa reaksi apapun. Setelah beberapa saat, sosok Xie Ran menghilang. Malam ajaib dan yang lainnya terkejut. Susunan 10.000 kolam ajaib itu sangat mengerikan. Bahkan kaisar seperti malam ajaib tidak dapat menerobos, tetapi Xie berlari masuk dengan mudah tanpa hambatan. Jelas, ini adalah penerus dari Xie Ran. Tuan Lu, Nona Xie, Mazu perlu waktu untuk pulih. Kalian berdua bisa berjalan-jalan sesuka hati. Jika kamu butuh sesuatu, tolong hubungi aku. Malam iblis menatap Luming dan Xie Nianxing dan tertawa. Dia dapat melihat bahwa Xie Ran tampaknya sangat mementingkan Luming dan Xie Nianxing, dan bahkan menyerahkan mantelnya kepada Xie Nianxing di depan mereka. Secara alami, dia harus memperlakukan mereka dengan sopan. Kaisar iblis sangat baik. Silakan lakukan sesukamu. Jika ada yang salah, aku akan mengganggumu. Luming berkata sambil tersenyum. Ya, jika kamu berjalan-jalan, kami tidak akan mengganggumu. Jalan malam ajaib, dan kemudian pergi dari sini bersama yang lain, mengatur agar orang keluar untuk menanyakan informasi. Ayo pergi, Xiao Qing. Luming memegang tangan Xie Nianxing. Bagus. Xie Nianxing mengangguk. Dua tangan di tangan, berjalan di udara, berkeliaran sesuka hati. Sekarang, pemulihan Xie Luan semakin banyak, dan prasasti penjara kota semakin tidak berpengaruh padanya, yang bisa jauh dari Luming tanpa terpengaruh. Mereka berkeliling dan mengobrol. Selama periode waktu ini, berlarian, keduanya tidak akur. Puncak gunung, dua orang bersandar bersama, wajah Buddha Ren King Feng, dua orang diam-diam menikmati kemudahan ini, tenang. Dalam sekejap, 3 hari terakhir, keduanya tidak berlatih, diam-diam bergaul. 3 hari kemudian, Xie Nianxing pergi ke aula sihir dan berlatih dalam pengasingan. Mereka sangat jelas bahwa sekarang, tanah Shen Huang akan berada dalam kekacauan. Dalam lingkungan seperti itu, hanya kultivasi dan peningkatan mereka sendiri yang menjadi fondasi dan fondasi. Kalau tidak, cepat atau lambat, itu akan dibanjiri. Mereka masih terlalu lemah untuk tuan. Adapun Xie Ran, mereka sangat jelas bahwa itu hanya pertukaran kepentingan. Mereka menyelamatkan Xie Ran. Xie Ran mungkin membantu mereka sekali atau 2 kali, tapi itu tidak akan bertahan lama. Bagaimanapun, kita masih harus mengandalkan diri kita sendiri. Namun, sebelum Xie Nianxing pergi ke gerbang pengasingan, Luming mengajari Xie Nianxing metode 9 segel Senmen. Setelah Xie Nianxing berlatih 9 segel Senmen, dia akan menjadi lebih kuat. Xie Nianxing memasuki aula sihir. Luming berada di gunung tidak jauh dari kolam ajaib, dan juga siap untuk berlatih di pengasingan. Tapi ada satu hal lagi yang harus dilakukan sebelum kita tutup. Dengan lambaian tangannya, setumpuk cincin penyimpanan muncul. Cincin penyimpanan ini ditinggalkan oleh musuh yang terbunuh dalam periode waktu ini. Banyak dari mereka ditinggalkan oleh orang-orang kuat di tingkat roh dan Tuhan yang tinggi. Luming tidak menghitungnya sepanjang waktu. Sekarang dia punya waktu, hanya untuk menghitungnya. Memikirkan langkah, Luming ke peta gunung dan sungai, akan menjadi cincin penyimpanan barang, mulai memilah inventaris. Setelah menghitung, bahkan jika Luming sudah menyiapkan pikirannya, dia masih terkejut mengetahui kekayaannya. Batu mentah, lebih dari 1 miliar. Lebih dari 1 miliar batu mentah, kekayaan yang sangat buruk. Haha, cukup bagiku untuk waktu yang lama. Luming sangat gembira. Selain itu, setiap grade OGT jumlahnya juga sangat besar, nilainya luar biasa. Luming tidak dapat menggunakan beberapa OGT kelas bawah, kelas menengah, dan bahkan kelas atas, tetapi mereka akan sangat berguna bagi keluarga Lu dan Huachi. Selain itu, berbagai macam eliksir, spirit grass, spirit warrior, dan juga banyak. Lagi pula, ada puluhan roh kuat di panggung tinggi. Kekayaan yang tersisa luar biasa. Mulut Luming Kiao tertutup atau tidak, semua kategori disiapkan. Selama periode ini, Dan mencium obat ajaib dan bergegas. Luming memberinya sebagian dari obat ajaib dan memintanya untuk sembuh dengan baik.
Setelah menghitung, Lu Ming mulai memahami konsep artistik langit dan bumi di bawah pohon pencerahan kuno dan dengan bantuan batu kristal Aoi. Sekarang, Lu Ming memiliki cukup batu mentah. Selama konsep artistik langit dan bumi menerobos, dia dapat menggunakannya untuk meningkatkan kultivasinya. Waktu berlalu, sekejap mata, 3 bulan terakhir. Pada hari ini, Lu Ming merasakan sesuatu dan keluar dari peta gunung dan sungai dan melihat ke arah kolam ajaib. Di langit kolam Wanmo, awan ajaib berkumpul, dan ki jahat meluap, yang membuatnya menyebar. Lu Ming tahu bahwa si Eran berada di luar jangkauan. Berdengung. Tulang belakang Lu Ming bersinar. Lu Ming merasa sisa tablet penjara sedikit bergetar. Dengan gerakan di dalam hatinya, Lu Ming melayang ke udara dan terbang menuju kolam ajaib. Huhu. Roh jahat melonjak, dan akhirnya berkumpul bersama, sosok si Eran muncul. Setelah bulan Maret, napas si Eran begitu mengerikan hingga tak terukur. Setiap ototnya tampaknya memiliki kekuatan penghancur yang dapat menghancurkan segalanya. Lu Ming mengerti bahwa si Eran sepenuhnya dikembalikan ke ranah kaisar. Lu Ming tidak tahu langkah apa yang telah dia capai. Saat ini, malam ajaib dan lainnya, juga terbang, tetapi si berlari melambaikan tangannya, mereka semua berhenti di kejauhan, tidak dekat. Bersenandung. Pada saat ini, tubuh Lu Ming, sisa-sisa tablet penjara Zen terbang keluar, dengan cepat menjadi besar, seukuran gunung, terbang menuju Xieluan, tergantung di kepala si Eran. Ledakan. Tiba-tiba, Xieluan bertepuk tangan, menepuk sisa-sisa prasasti penjara kota, puing-puing monumen penjara kota bergetar hebat. Bab 1169. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Kemudian, telapak tangan Xieluan, terus-menerus menamparkan sisa-sisa monumen penjara kota. Setelah memukul 36 telapak tangan berturut-turut, sisa-sisa prasasti penjara berdengung dan terbang kembali ke Lu Ming, tergantung di atas Lu Ming. Lu Ming merasakannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa si Eran benar-benar bebas dari penindasan sisa-sisa tablet penjara. Si Eran telah mengatakan sebelumnya bahwa hanya dengan memulihkan kerajaan kaisar dia dapat benar-benar melepaskan diri dari penindasan sisa-sisa prasasti penjara kota. Wah! Xie menghela napas panjang, matanya menunjukkan warna kegembiraan. Dia ditekan oleh monumen penjara selama 30.000 tahun. Saat ini, dia benar-benar keluar dari masalah. Lu Ming menatap si Eran dan tidak berbicara. Saat ini, Xie berlari juga menatap Lu Ming, kerabat empat mata, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Setelah setengah dering, Xie berlari lebih dulu berkata, Lu Ming, bagaimana dengan aliansi kita? Lu Ming tertegun. Sekarang, si Eran benar-benar lepas dari pengaruh sisa-sisa prasasti penjara. Lu Ming memikirkan banyak hal yang akan dikatakan Xieluan, dan bahkan memalingkan wajahnya dan tidak mengenali orang. Lu Ming telah memikirkannya, tetapi tidak pernah berpikir bahwa Xie berlari akan bersekutu dengannya. Si Eran, karakter yang mendominasi dunia, kini telah pulih ke ranah kaisar. Selain orang-orang kuat seperti Malam Ajaib, kekuatannya juga kuat. Lu Ming, bagaimanapun, tidak lebih dari 4 dewa roh. Xie berlari, mengapa dia harus membentuk aliansi dengannya? Apa arti aliansi? Atas nama kedua belah pihak sama. Lu Ming sedikit bingung. Pada saat ini, Lu Ming mengalihkan pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ming, aku tahu kamu sangat terkejut. Sejujurnya, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk membentuk aliansi denganku, tapi bakatmu adalah satu-satunya yang pernah aku lihat dalam hidupku. Di masa depan, mungkin aku butuh bantuanmu. Xie berlari sepertinya melihat pikiran Lu Ming dan menjelaskan. Apa kondisi spesifikmu? Lu Ming membuka mulutnya. Sejujurnya, dia juga sangat bersemangat untuk membentuk aliansi dengan si Eran. Kekuatannya masih lemah, belum lagi Fu Qizong kini terjebak. Bahkan jika dia tidak terjebak, tidak ada kaisar yang bertanggung jawab. Sulit untuk bersaing dengan Tuan. Dia benar-benar membutuhkan tangan yang kuat. Ini adalah pilihan yang baik jika kamu dapat membuat aliansi dengan Xieluan dengan pijakan yang sama tanpa dibatasi oleh si Eran. Kondisi aku sangat sederhana. Aku menantikan masa depan kamu. Dengan bakat kamu, kamu akan menjadi kaisar di masa depan. Bahkan jika kamu melampaui aku di masa depan, itu tidak akan terlalu sulit. Dengan bakat kamu, tanah Tuhan bukanlah tujuanmu. Di masa depan, kamu boleh keluar dari tanah ini. Syaratku adalah jika kamu keluar dari tanah Tuhan dan bergabung dengan kekuatan besar di Yuan dan Lu, maka kamu harus menemukan cara untuk membiarkanku bergabung dengan kekuatan besar itu. Xieluan membuka mulutnya dan mengatakan kondisinya. Xie mengoceh sangat langsung, sangat jelas, adalah untuk melihat masa depannya. Ini seperti investasi. Dia ingin berinvestasi di Lu Ming. Seorang pria yang berlatih harus mengejar puncak seni bela diri dan berjuang untuk hidup dengan surga. Kaisar sedang terburu-buru selama 10.000 tahun, paling banyak, itu akan berubah menjadi secangkir loes. Hanya dengan menembus alam yang lebih tinggi kita dapat berjuang untuk umur panjang Yuan. Dikatakan bahwa orang suci dapat hidup selama 100.000 tahun dan hidup selama 100.000 tahun. Sungguh kehidupan yang tanpa beban. Hanya kultivasi yang benar, dan yang lainnya adalah nama palsu. Sayangnya, aku telah ditekan selama 30.000 tahun, dan aku telah melewati usia puncak. Tidak mungkin aku bergabung dengan kekuatan besar seperti Yuan Luna. Nantikan, desah.
Puncak seni bela diri dan rentang hidup yang lebih panjang adalah pengejaran seumur hidup dari setiap praktisi. Dari kata-kata Xieran, Lu Ming bisa mendengar ketidakberdayaannya. Awalnya, jika bakat Xieran tidak ditekan selama 30.000 tahun, dia mungkin telah bergabung dengan kekuatan besar Yuanlu jika dia pergi ke Yuanlu. Tapi sekarang, tidak mungkin dan membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, dia mengajukan syarat seperti itu kepada Lu Ming. Bakat Lu Ming lebih tinggi daripada masanya. Lu Ming, ini kondisiku. Jika kamu setuju, kita akan membentuk aliansi dan duduk sejajar. Kekuatanku adalah kekuatanmu. Aku dapat membantumu menghadapi musuh yang kuat. Kamu pasti telah menyinggung banyak musuh yang kuat di sepanjang jalan. Si Eluan menatap jalan Lu Ming. Yah, aku berjanji padamu. Lu Ming merenung dan mengangguk. Si Eluan berkata dengan sangat jelas, sebenarnya ini adalah pertukaran kepentingan. Terkadang, Lu Ming lebih percaya pada pertukaran bunga, yang lebih benar. Jika Si Eluan mengatakan bahwa dia ingin berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya, dia setuju untuk membentuk aliansi dengan Lu Ming, tetapi Lu Ming tidak mempercayainya. Bagus. Si Eluan menunjukkan warna bahagia, mengulurkan tangan untuk menari di langit, sepasang prasasti darah yang rumit muncul. Sekarang aku bersumpah untuk bersekutu dengan Lu Ming. Xieran sangat menentukan dan segera bersumpah untuk membentuk aliansi dengan Lu Ming. Belakangan, Lu Ming juga menemukan sumpah darah. Haha, kalian semua datang ke sini. Si Eluan melihat malam ajaib dan lainnya, malam ajaib dan yang lainnya semuanya terbang. Seperti yang baru saja kamu lihat, Lu Ming dan aku telah membentuk aliansi dan sejajar. Aku menyatakan bahwa setelah itu, Lu Ming dan aku akan menjadi komandan tertinggi. Kekuatannya sama dengan milikku. Jika kamu melihatnya nanti, jika kamu melihatku, apakah kamu mengerti? Xie berlari memerintahkan. Aku mengerti. Meski malam ajaib dan lainnya memiliki 1000 keraguan, mereka hanya bisa mengangguk. Bakat pemuda ini benar-benar lebih tinggi dari Masu. Malam ajaib dan lainnya sulit dipercaya. Malam ajaib, selama periode waktu ini, kamu mengirim orang untuk menanyakan informasi dari luar. Sekarang, bagaimana situasi di Zhongzhou? Xie berlari bertanya. Kekacauan, dunia luar dalam kekacauan. Saat ini, malam ajaib memperkenalkan berita yang dia dengar selama periode ini. Sejak Xie berlari mengeluarkan token kaisar di kota suci, pertempuran antara kaisar dan kaisar dimulai. Pembunuhan Kaisar Wu membuat dunia bergetar. Belakangan, kaisar dari kekuatan hegemonik utama di Zhongzhou semuanya pergi berkumpul di kota suci untuk memperjuangkan token raja. Akhirnya, di bawah tekanan, keluarga kerajaan menyerahkan token kaisar. Akibatnya, terjadi perang yang mengguncang bumi di antara para kaisar. Perang itu bisa disebut perang paling sengit dan tragis setelah pemberontakan Xie 30.000 tahun lalu. Lebih dari 20 kaisar berpartisipasi dalam perang, dan melancarkan pertempuran yang mengerikan. Dalam perang itu, banyak kaisar yang terluka, bahkan 2 orang tumbang di tempat. Akhirnya, token Raja Surga jatuh ke tangan tentara Dewa Kota. Setelah perang, Zhongzhou berada dalam kekacauan total. Pertama-tama, keluarga Xie, keluarga kerajaan, memanggil pasukan sekutunya dan mengirim pasukan besar untuk menyerang pasukan Dewa Zentian. Tidak mau kalah, pasukan Dewa Zentian bergabung dengan sekutunya untuk mengerahkan pasukan besar untuk bertarung dengan keluarga kerajaan. Kekuatan hegemonik lain yang tidak ikut serta dalam pertarungan antara kedua kekuatan tersebut juga melancarkan serangan satu sama lain. Di masa lalu, meskipun ada gesekan konstan antara kekuatan besar, mereka masih dikendalikan dalam skala kecil dan menjaga keseimbangan. Namun, keseimbangan benar-benar rusak dalam pertempuran memperebutkan token raja. Keluarga Xie dari keluarga kerajaan dan tentara Zentian Shen saling serang, dan beberapa pasukan tuan yang tersisa juga mengambil kesempatan untuk memperluas kekuatan mereka dan bertarung tanpa henti. Hampir semua pasukan di Zhongzhou terlibat. Bab 1170. Yang paling sengsara adalah keluarga Ji dan Kastil Tianjing. Karena dalam pertarungan memperebutkan token kaisar, 2 kaisar yang jatuh adalah kaisar dari keluarga Ji dan Tianjing Bao. Hanya ada 1 kaisar di 2 kekuatan ini. Sekarang kaisar telah jatuh, secara alami menjadi roti harum di mata kekuatan lain. Hingga saat ini, kedua kekuatan hegemonik tersebut telah dihancurkan. Dari 18 kekuatan hegemonik di Zhongzhou, hanya 16 yang tersisa. Seberapa kejamkah kekuatan hegemonik akan dihancurkan jika dihancurkan? Bagaimana dengan kekuatan di sekitar kekacauan? Lu Ming bertanya. Yang paling dekat dengan area kekacauan adalah Aula Sueluo dan Gunung Xuankong. Setelah jatuhnya Kaisar Elang dari Tianjing Bao, Aula Sueluo merespons paling cepat. Segera mengirim pasukan besar untuk menyerang Tianjing Bao, membagi sebagian besar wilayah Tianjing Bao. Beberapa dari para ahli Tianjing Bao menyerah ke Aula Sueluo, yang meningkatkan kekuatan Aula Sueluo banyak kemudian berperang dengan Gunung Xuankong. Hari ini, tampaknya Aula Sueluo telah menghantam markas besar Gunung Xuankong. Aula Sueluo. Cahaya dingin melintas di mata Lu Ming. Sueluo Dian, tapi dia selalu punya dendam. Bagaimana dengan wilayah lain? Apakah kamu pergi berperang? Xie berlari bertanya. Bei Yuan berperang. Sebelum para kaisar bersaing untuk mendapatkan token kaisar, Bei Yuan memiliki partisipasi kaisar. Tapi sekarang,
Tampaknya Beiyuan sedang dalam perang saudara. Kekuatan utama di Beiyuan saling bertarung, dan mereka tidak ikut campur dalam urusan Zongsu. Namun, di Gurun Barat, di selatan, dan di timur, tidak ada pertempuran, dan tidak ada kaisar yang mengambil perintah untuk merampok kaisar. Malam Ajaib menjawab. Nanning dan Dong Huang tidak bertengkar. Lu Ming dan Xie Ran sama-sama terkejut. Gurun Barat tidak berperang, masih kata masa lalu. Nampaknya Gurun Barat memiliki sejarah yang panjang, karena memiliki sejarah yang panjang. Tapi anehnya tidak ada kaisar di Nanning dan Dong Huang. Secara khusus, Kaisar Ming di dinasti Ming Selatan sangat kuat, agresif, dan serakah. Di hadapan token raja, apakah kamu acuh tak acuh? Kaisar Dong Huang tidak berpartisipasi di dalamnya. Ini sangat tidak biasa. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah merenung sejenak, Lu Ming meminta Xie berlari. Pergi ke Beiyuan, haha. Aku dapat memberitahu kamu bahwa aku telah meninggalkan backhand aku di Beiyuan. Penguasa Beiyuan, lembah iblis, adalah backhand aku. Ayo pergi ke Beiyuan dulu, satukan kekuatan besar di Beiyuan, lalu duduk di gunung untuk menyaksikan pertarungan harimau, dan menonton situasi pertempuran di Zongsu, lalu buat rencana. Kata Xie Ran sambil tersenyum. Lu Ming terkejut. Dia mengatakan bahwa pihak lain memang kaisar kekacauan. Tidak dapat diduga bahwa dinasti suci kuno pada masa kejayaannya telah hancur. Bahkan jika ditekan, itu meninggalkan serangkaian penerus. Namun, jika kita ingin pergi ke Beiyuan, kita harus menggunakan susunan transmisi lintas wilayah dari Tuan. Dalam perang hari ini, siapa yang akan meminjam susunan transmisi lintas batas kita? Kamu harus menghancurkan seorang tuan sebelum kamu dapat menggunakan lintas wilayah pihak lain susunan transmisi. Lu Ming membuka mulutnya dan melihat masalahnya. Haha, itu bagus. Jadi sekarang, kita harus menghancurkan salah satu dari dua kekuatan Aula Sueluo dan Gunung Xuankong. Lu Ming, yang mana yang ingin kamu hancurkan? Terima kasih. Nyek Sueluo Hall, Gunung Xuankong sudah tua denganku. Mungkin kita bisa membuat aliansi. Lu Ming Dao. Bagus, lalu hancurkan Aula Darah Luo, Malam Ajaib, kerahkan pasukan, dan segera berangkat. Xie Ran mengeluarkan perintah. Malam Ajaib dan yang lainnya pergi untuk mengumpulkan pasukan. Lu Ming berjalan dalam kehampaan dan datang ke kuil kuno yang tinggi. Aula kuno ini adalah Aula Ajaib, tempat Xian Yanxing ditutup. Tidak lama setelah Lu Ming datang ke sini, sosok Xian Yanxing muncul di gerbang Aula kuno. Xiao Qing, ayo pergi, aku akan membawamu kembali ke Dong Huang. Lu Ming menarik tangan Xian Yanxing. Lu Ming memiliki tujuan lain dalam perang ini. Jika Aula Sueluo dihancurkan, Lu Ming dapat menggunakan susunan transmisi lintas wilayah dari Aula Sueluo untuk terhubung dengan Fuduzong. Dengan cara ini, Fuduzong dapat menggunakan susunan transmisi lintas wilayah untuk mengirim orang langsung ke Aula Sueluo. Dengan demikian, pengepungan Fuduzong dapat diselesaikan dengan sendirinya. Bahkan jika Kaisar Yi menghancurkan formasi Liang Yi, dia tidak takut. Selain itu, Lu Ming juga memegang untuk melihat apakah dia dapat menyingkirkan Kaisar dengan bantuan Xie Luan dan Malam Ajaib. Jika kamu dapat menyingkirkan Kaisar Yi, itu sekali dan untuk selamanya, dan tidak pernah mendapat masalah. Lu Ming, apakah Xie Luan sudah pulih? Xian Yanxing bertanya, di matanya, sedikit khawatir. Jelas, Xian Yanxing juga tidak mempercayai Xie Lari. Dia adalah seorang kaisar iblis di dunia yang bergejolak. Jika dia benar-benar pulih dan melepaskan belenggu dari sisa-sisa tablet penjara, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan? Xian Yanxing juga khawatir. Jangan khawatir, aku punya aliansi dengan Xie Ran. Saat ini, Lu Ming mengatakan aliansi Xie Ran dengannya. Setelah mendengar ini, Xian Yanxing merasa lega. Ledakan. Dengan kuku besi melangkah ke langit, kekosongan jurang sihir berguncang dan roh jahat membubung ke langit. Lebih dari 100.000 pasukan, mengenakan baju perang dan mengendarai Warcraft yang kuat, melompat di langit, menginjak-injak kehampaan dan gemetar tanpa henti. 100.000 pasukan semuanya adalah yang kuat di atas batas Linghai. Ini sudah setara dengan pasukan Tuan. Pasukan-pasukan Tuan, dengan roh laut sebagai prajurit, roh sebagai belalai, dan roh sebagai jenderal, dapat menghancurkan langit dan bumi. 100.000 orang, mengendarai Warcraft, berkumpul di atas kota. Di depan, Lu Ming dan Xie berlari berdiri berdampingan, dan di belakang, Xian Yanxing, Malam Ajaib, ada lebih dari 10 kedudukan tertinggi. Perang ini adalah pertempuran pertama kita. Setelah perang ini, kita akan keluar dari jurang iblis dan memberikan kontribusi ke wilayah tak terbatas dari tanah Tuhan. Apakah kamu memiliki keyakinan? Suara Xie Ran menyebar jauh. Ya. 100.000 pasukan meraung dan meraung. Nah, dalam pertempuran ini, target kami adalah Tuan, Aula Sueluo. Kami telah menerima berita bahwa kekuatan utama Aula Sueluo sekarang mengepung Gunung Xuankong. Dalam pertempuran ini, tentara kami dibagi menjadi dua cara. Satu dipimpin oleh Komandan Lu Ming, dan yang lainnya adalah untuk membunuh pasukan Aula Sueluo yang menyerang Gunung Xuankong, dibantu oleh Malam Ajaib. Di sisi lain, kita menyerang sarang tua Aula Sueluo dengan kaisar kita. Ayo pergi. Xie Luan mengumumkan akhir dari pasukan. Pergilah pasukan militer utama Komandan Lu Ming berangkat lebih dulu dan melakukan serangan langsung ke Gunung Xuankong.
Ledakan. Ada 80.000 pasukan, mengendarai Warcraft, menginjak kekosongan, mengikuti Luming, keluar dari Wan Moyuan, terbang menuju Gunung Gantung. Luming mengendarai binatang iblis dengan semangat dan semangat yang sempurna, terbang di depan. Melihat pasukan yang kuat di belakang, mata Luming dipenuhi dengan harapan. Luming tahu bahwa pasukan ini bukan miliknya, tetapi milik Xieran. Dia masih lemah sekarang. Namun, Luming yakin bahwa tidak lama lagi, dia akan dapat melintasi tanah Tuhan dan memiliki pasukannya sendiri yang tak terkalahkan untuk berperang di dunia. Hari ini, tidak akan lama. Mata Luming penuh percaya diri. Keluar dari kekacauan, Moyaya mengorbankan sebuah kapal perang yang sangat besar, dengan 80.000 tentara. Semuanya menaiki kapal perang. Malam ajaib mengendalikan kapal perang dan terbang ke Gunung Gantung dengan kecepatan tinggi. Tentu saja, mereka tidak bisa terbang ke Gunung Gantung dengan terbang. Itu terlalu jauh. Banyak prajurit di Lautan Roh mengandalkan terbang. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dengan malam ajaib, kapal perang akan jauh lebih cepat. Kapal perang semacam ini awalnya disempurnakan untuk perang. Terkadang ketika susunan transmisi tidak dapat berfungsi, kapal perang digunakan untuk mengangkut pasukan. Terima kasih sudah subscribe Penatua.